Cerita dimulai di dalam sebuah apartemen, di mana MC adalah seorang pria berbudaya dan sedang bermain game. Setelah mengalahkan bos, rekan-rekannya berterima kasih padanya dan pada saat yang sama bersikap ramah padanya. Tapi dia hanya bisa menghela napas sambil berharap seandainya dia juga sepopuler ini di kehidupan nyata. Karena rasa pencapaian yang dia dapatkan dari permainan itu lenyap begitu dia kembali ke kenyataan. Karakter utama kita bernama Wazi. Sama seperti nama karakter dari komik yang sangat dia suka. Dia lemah dan pengecut. Dia tidak tinggi, tidak kaya, dan dia tidak pandai belajar. Hanya mahasiswa biasa. Tapi dia juga ingin menjadi pusat perhatian. Seandainya naik level dalam kehidupan nyata mungkin, dia bisa jadi populer di kalangan wanita sekarang. Tetapi fantasinya terputus oleh seseorang yang mengirim pesan kepadanya. Jadi dia memeriksanya siapa itu. Dan ternyata, itu dari penyihir pemula yang sebelumnya dia ajak bekerja sama. Ketika dia meminta untuk bertemu, ini langsung membuatnya tersenyum. Tapi dia juga bertanya-tanya apakah itu hanya seorang kakek tua. Tapi dia harus melihat sisi baiknya. Dan dia tidak punya uang atau penampilan. Jadi tidak perlu dia khawatir akan ditipu online. Dan jika dia tidak ingin sendirian selamanya, dia harus mengambil langkah akhirnya. Saat dia bergetar untuk menjawab, tetapi dia tetap melakukannya. Kemudian hari itu tiba untuk bertemu dengan kencannya. Jadi dia keluar dan saat dia berdiri di depan jalur pejalan kaki menunggu lampu hijau, dia terbenam dalam pikiran karena dia gugup dan bersemangat pada saat yang sama. Semakin dia tua, semakin cepat detak jantungnya. Sementara ini membuatnya berpikir ketika dia dibully di sekolah. Dia ingin berlari, tapi dia juga ingin berani. Karena dia tidak bisa lagi mengendalikan kegembiraannya. Sambil memikirkan bagaimana kencannya akan berjalan, dia mulai berjalan. Tapi Trakowen sedang bertugas pada hari itu, dan mencium seseorang yang butuh isekai. Jadi segera setelah dia berada di tengah jalan, Trakowen melakukan pekerjaannya. Berbaring di lantai, Wazi menyesali tidak mengalami hidup lebih banyak. Tapi begitu kesadarannya memudar, dia bangun melihat layar pemuatan. Jadi dia bertanya siapa yang bersamanya. Sistem berbicara kepadanya dan memberitahunya bahwa dia akan bereinkarnasi ke dunia baru. Tapi dia akhirnya memutuskan untuk bekerja pada perbaikan dirinya saat itu. Jadi dia tidak butuh dunia baru. Jadi sistem meyakinkannya dengan memberitahunya bahwa jika dia menyelesaikan semua misi, dia akan bereinkarnasi kembali ke dunianya yang asli. Oleh karena itu, dia menerima dan meminta misinya. Tapi sebelum itu, sistem menyarankannya untuk mencoba dan membiasakan diri dengan tubuh barunya terlebih dahulu sebelum menerima misi. Saat dia bertanya di mana tangan dan kakinya, sistem hanya memutuskan untuk menunjukkan padanya siapa dia sebenarnya. Begitu dia membuka matanya, yang bisa dilihat dari refleksinya hanyalah jamur. Dia tidak bisa percaya pada dirinya sendiri saat dia bertanya-tanya mengapa dia bahkan berubah menjadi jamur. Dalam kepanikan, dia melihat sekeliling untuk menyelidiki lingkungannya, dan dia hanya bisa melihat siput-siput mengunyah, dan mengunyah, dan mengunyah. Jadi dia mencari jawaban, dan dia melihat antarmuka permainan besar di depannya, menyambutnya di daratan berani. Dia terkejut dan ternganga karena dia bahkan tidak bisa menemukan kata untuk menggambarkan apa yang terjadi padanya. Tapi yang mengejutkan, sistem mulai berbicara dengannya, mengatakan bahwa sistem mengerti bahwa sulit untuk menerima apa yang telah terjadi. Tapi permainan sudah dimulai, dan mereka tidak punya waktu untuk dia menjelajah perlahan. Jadi, itu akan mentransfer semua informasi langsung ke dalam pikirannya. Dia berhenti melamun, dan sebelum dia bisa merespons, informasi mengalir ke otaknya. Sekarang dia tahu bahwa ini adalah dunia yang penuh dengan sihir dan keajaiban. Meskipun setiap wilayah di dunia berbeda, semuanya dikenal sebagai daratan berani. Dahulu kala, monster dan manusia hidup dalam harmoni. Monster-monster dengan tubuh yang lebih kekar membantu manusia dalam segala jenis tugas. Dan manusia, yang memiliki afinitas lebih tinggi terhadap sihir, akan menggunakan sihir mereka untuk membantu monster bertahan hidup dan berkembang. Dulu, monster dan manusia hidup dan belajar bersama serta saling membantu. Hingga suatu hari, Raja Iblis bernama Gollum memecahkan kedamaian ini. Gollum adalah makhluk puncak di antara para monster dan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak monster. Ia membenci bahwa manusia menganggap diri mereka lebih unggul dan mengumpulkan semua monster untuk menyerang kota-kota manusia. Untuk melawan monster, manusia juga mengumpulkan kekuatan mereka, dan ini melahirkan banyak guild yang, atas perintah raja, mulai membasmi monster. Akhirnya, legenda menceritakan bagaimana 6 pahlawan terkuat berkumpul untuk menyegel Raja Iblis Gollum. Namun, karena Gollum masih terlalu kuat, para pemberani membagi tubuhnya menjadi 6 bagian dan menyembunyikannya di 6 lokasi, yaitu di Kastil Waktu, Gurun Pentaj Rome, Dunia Tenggelam, Padang Rumput Badai, Gunung Berapi Sumber, dan Tanah Orang Mati. Bahkan setelah Demon Lord Gollum disegel, daratan Brave tidak bisa kembali ke keadaan semula. Monster dan manusia tidak bisa lagi hidup bersama dalam damai. Selain itu, meskipun Demon Lord Gollum telah disegel, pengikut setianya terus berkeliaran di tanah-tanah. Mereka terus-menerus menimbulkan kekacauan di seluruh negeri, mencari cara untuk membuka segel dan menghidupkan kembali Raja Iblis.
Seluruh daratan berani akan hancur jika Raja Iblis dihidupkan kembali. Itulah sebabnya dia dilahirkan kembali ke dunia ini, untuk menghentikan Gollum dari bangkit kembali. Terakhir, pengikut Gollum sudah mulai merencanakan untuk membebaskannya. Jadi dia tidak punya banyak waktu tersisa. Jika pemain memiliki pertanyaan, dia bisa menanyakannya sekarang. Jadi dia bertanya untuk memahami apakah jika dia menyelesaikan misinya, dia akan dikirim kembali ke dunianya yang asli. Yang mana sistem mengonfirmasi. Tapi dia marah saat dia bertanya pada sistem. Jika dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah salah satu dari 6 pahlawan. Karena menurut pengetahuannya dia adalah jamur. Saat dia melompat-lompat karena marah, dia terpeleset. Sistem meminta dia dengan sopan untuk tidak tertekan. Dan mungkin akan memakan waktu untuk terbiasa dengan tubuh barunya. Tapi itu mendesaknya untuk cepat. Karena misi pertamanya akan segera dimulai. Jadi dia mencoba untuk berdiri. Tetapi tidak bisa. Jadi itu membuatnya semakin marah. Saat dia memohon agar setidaknya mengubahnya menjadi goblin atau tengkorak. Meskipun mereka tidak ingin memberinya senjata, selimut atau laba-laba juga tidak masalah. Mengapa mereka harus mengubahnya menjadi sesuatu yang begitu sulit untuk digerakkan? Padahal dia gagal berdiri berkali-kali, dia menyerah. Sementara dia meragukan dirinya sendiri karena bagaimana dia bisa mengalahkan Raja Iblis sebagai jamur, dan kehilangan harapan untuk kembali ke dunia aslinya. Tetapi sistem ini kejam, karena tidak peduli dan memberitahunya bahwa permainan akan tetap berlanjut. Terlepas dari apakah pemain siap atau tidak, dan memberinya misi, menyatakan untuk bertahan selama waktu yang ditentukan dan dia dapat memilih hadiah antara pengerasan atau anggota tubuh. Pada saat yang sama hitung mundur dimulai, dan siput-siput menyembunyikan keberadaan mereka. Kemudian sistem memberitahunya bahwa misi telah dimulai, dan dia harus bertahan hidup karena mereka akan datang. Yang membuatnya bertanya-tanya siapa mereka. Tapi pertanyaannya dijawab segera oleh para petualang yang tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Dia akhirnya merasakan bahaya datang. Jadi secara naluriah dia melompat ke semak-semak terdekat untuk bersembunyi. Dan karena dia adalah monster, mereka bisa datang ke sini untuk membunuhnya. Saat dia mengawasi dari jauh, di balik pohon. Sementara dia menyaksikan serangan yang terjadi tepat di depan matanya. Saat dia menyadari bahwa anak-anak kecil ini berbahaya. Karena mereka membunuh siput dengan brutal tanpa rasa penyesalan dan keraguan. Tetapi tidak semua dari mereka adalah biadab. Karena siput hijau diangkat oleh seorang gadis cantik, yang membuat siput itu mengubah pandangannya tentang manusia. Tetapi itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Karena dia merobeknya dari cangkangnya, dan memasukkannya ke dalam inventarisnya sambil mencari 9 lagi. Sementara itu, tokoh utama sekarang berpikir bahwa dia tidak merasakan apa-apa ketika dia bermain game sebelumnya. Tetapi melihatnya dari perspektif monster, para pemainlah yang sebenarnya adalah monster. Kemudian tiba-tiba dari mana-mana, para monster mendapat kesempatan untuk membalas. Karena pemula itu terjatuh oleh siput raksasa. Monster level 3. Impiannya adalah menjadi Beaker Daddy. Meskipun dia biasanya berkeliling dengan skateboard, Snail Daddy sebenarnya lebih merupakan siput keluarga. Saat tokoh utama melihat ini, dia bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa melihat informasi dan levelnya. Yang dijawab oleh sistem bahwa ini disebabkan oleh penilaian kemampuannya. Pada saat yang sama, para pemula menyerang Snail Daddy secara bersamaan. Tetapi dia terlalu kuat untuk mereka hadapi. Tapi newbie lain muncul dan levelnya lebih tinggi dari Snail Daddy. Tapi dia tidak takut padanya dan hanya bisa melihat merah. Jadi dia menghadapi pemula itu secara langsung. Tetapi serangannya sia-sia karena pemula itu sudah dilengkapi dengan baik. Tapi dia tetap tidak menyerah. Sementara karakter utama mengagumi ketekunan dan keberanian Snail Daddy. Demi keluarganya dia menolak untuk mundur meskipun dihadapkan pada kerugian yang begitu besar. Sebaliknya, ini mengisi hatinya dengan harapan baru saat dia mendukung Snail Daddy dengan sepenuh hati. Tapi dunia ini tidak berputar di sekitar persahabatan dan keluarga. Ketika Snail Daddy tergeletak tak bernyawa, si pemula dengan kejam merobeknya keluar dari cangkangnya sendiri dan mengklaim harganya. Sebaliknya, ini membuat karakter utama tertegun saat dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan bisa bertahan hidup. Sambil dia berharap ada seseorang yang menyelamatkannya, tiba-tiba seorang pemula mendekatinya dengan diam-diam. Namun, mengejutkan mereka berdua, para pendatang baru melarikan diri demi keselamatan mereka, membuatnya bertanya mengapa mereka takut padanya. Yang dijawab oleh sistem bahwa itu diharapkan karena menyarankan karakter utama untuk melihat panel atributnya. Jadi dia melakukan hal itu, dan tidak heran para pemula itu lari. Monster jamur level 5 pada dasarnya adalah hal terkuat yang akan mereka temukan di sini. Kemudian dia membuka daftar kemampuan untuk melihat bahwa dia memiliki 2 di antaranya, yaitu penilaian yang memungkinkannya melihat level dan informasi dasar target, dan yang kedua adalah serangan jamur, dan itu bahkan tidak memerlukan poin mana untuk digunakan. Jadi ini membuatnya tersenyum sinis ketika dia menyadari bahwa meskipun keduanya hanya keterampilan dasar, jika dia menggabungkannya dengan statistiknya, itu sudah cukup baginya untuk mendominasi desa pemula. Dengan kepercayaan diri yang baru, dia melompat-lompat aktif sambil tertawa dan mencari mangsanya. Karena dia sudah menerima identitasnya sebagai monster dan sekarang menjadi angkuh karena kekuatan barunya. Setelah menemukan targetnya, dia segera menggunakan Mushroom Bash dan dengan mudah melumpuhkan para petualang serta mendapatkan poin pengalaman. Tapi newbie yang satu lagi pintar berlari dan memanjat dari sulur.
yang mana karakter utama pikir dia bisa dengan mudah memanjat platform, tapi dia salah besar jadi dia menyerah. Tetapi perhatiannya kembali tertuju pada pendatang baru yang sekarang bersama krunya. Tetapi alih-alih ketakutan seperti sebelumnya, dia sangat senang melihat lebih banyak mangsa untuk diburu, jadi dia mengaktifkan Mushroom Bash lagi. Tank tersebut menerimanya secara langsung, membatalkan serangannya. Jadi mereka memutuskan untuk berbaris sementara Wazi masih memulihkan kemampuannya, dan melemparkan serangan kerikil ke arahnya. Setelah menerima cukup banyak kerusakan, Choldon keterampilannya selesai. Jadi dia menyerang balik lagi. Tapi tank itu memblokir serangannya untuk kedua kalinya. Sekarang kacamata punya kesempatan untuk menyerangnya. Jadi dia melakukannya. Tetapi dia menghindar sehingga hanya melukai sedikit. Dia menahan rasa sakit sambil berpikir bahwa ini sudah diharapkan. Kekuatan dari orang-orang lemah yang bersatu dapat mengalahkan bahkan musuh yang kuat. Dia telah mengalaminya berkali-kali di dunia game. Tapi sebelum dia bisa menyerang lagi, kelompok itu menyerangnya saat dia terjatuh ke tanah. Setelah itu mereka merayakan karena mereka sangat senang mengalahkan musuh yang tangguh. Tapi gadis itu mempertanyakan mengapa dia tidak mendapatkan pengalaman setelah mengalahkannya. Sementara karakter utama tersenyum. Itu karena dia berpura-pura mati sepanjang waktu. Monster biasa manapun tidak akan tahu tentang taktik kelas tinggi ini. Tetapi dia akhirnya berhasil mengumpulkan mereka semua tanpa penjagaan dan mengalahkan mereka semua. Setelah kemenangannya, dia naik level. Karena dia merasakan betapa luar biasanya itu dan semua luka serta rasa sakitnya telah hilang sepenuhnya. Sekarang dia berencana untuk tinggal di sini dan menyergap para pemula untuk mendapatkan pengalaman. Pada saat itu, dia akan meninggalkan desa pemula dan dengan mudah mengalahkan bos setelah mencapai level maksimum. Tapi dia diingatkan betapa kejamnya dunia ini. Ketika petir menyambar ke arahnya, nyaris mengenai dia hanya sejengkal. Dan 3 petualang sekarang ada di depannya. Semua dari mereka berada di luar kemampuannya. Karena mereka di sini untuk sebuah misi yang mengharuskan mereka membasmi monster yang menyebabkan masalah di desa pemula. Sekarang rencana tokoh utama hancur dan sekarang dia tahu dia sudah terjebak. Kemudian penyihir melanjutkan serangannya, melemparkan peluru sihir ke arahnya. Tapi dia hampir tidak bisa menghindarinya. Dia menyadari bahwa perbedaan itu terlalu besar untuk dia tangani. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan teknik pamungkasnya dan berlari seperti angin dan mengaktifkan serangan jamur mundur penuh. Sementara pemain terkesima melihat pemandangan langka itu, karena mob tingkat rendah yang tidak berotak sebenarnya tahu kapan harus melarikan diri. Tapi mereka tidak berencana membuat karakter utama melarikan diri karena pendatang baru mengaktifkan pemotong tanahnya, dan membuat dinding batu di jalur karakter utama, yang membuatnya terluka. Tapi sebelum dia bisa mendarat di tanah, pemanah meluncurkan anak panah yang menusuknya. Sekarang dia tergeletak di tanah. Kemudian sistem menyatakan betapa kecewanya, karena ia mengira dia adalah gamer ahli, tetapi dia masih mendapatkan 1 koin kebangkitan. Jadi ia bertanya apakah pemain ingin menggunakannya, yang mana karakter utama tidak memiliki pilihan. Jadi dia melakukannya, kembali ke kesehatan penuhnya dan mendapatkan keterampilan baru, yang langsung digunakannya, saat Spore Blast dilemparkan. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri, tetapi para petualang melihat rencananya dan memburunya. Saat dia berlari, dia bertanya kepada sistem berapa banyak waktu yang tersisa sebelum menyelesaikan misi, yang dijawab bahwa dia memiliki waktu 3 menit tersisa. Jadi jika dia bertahan selama 3 menit lagi, dia bisa mendapatkan hadiah. Jadi itu akan sangat meningkatkan peluang bertahannya. Tapi para petualang sudah mengejarnya. Sementara dia bertanya-tanya bagaimana mereka bisa melakukannya. Dia segera menyadari bahwa keterampilan melacak mangsa telah diberikan kepadanya sebelum dia bahkan bisa melarikan diri. Sambil menghindari serangan mereka, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Jadi dia menolak untuk mati seperti ini, sambil melepaskan ledakan spora lainnya. Tapi perjuangannya sia-sia karena keterampilan melacak mangsa masih aktif. Jadi pemanah itu meluncurkan panah lagi, menembusnya sekali lagi. Sekarang dia masuk ke dalam keadaan kritis, dan menerima debuff sebagai balasannya. Sekarang tergeletak di tanah, hampir di ambang kematian. Hitungan mundur dimulai, dan sebelum mereka bisa melancarkan serangan terakhir, misinya sudah selesai, dan tiba-tiba lingkaran sihir teleportasi muncul dari langit. Pada saat yang sama ribuan jamur jatuh dari langit, sang penyihir berteriak agar mereka mundur. Tetapi pemula itu sangat senang untuk memotong jamur tersebut, karena dia sangat gembira bahwa mangsanya jatuh dari langit untuk dibunuh olehnya. Tetapi kedua petualang itu mundur. Sementara pemula itu bertanya-tanya mengapa mereka mundur, karena dia menyebut mereka pengecut karena mundur. Tetapi mereka mengabaikannya karena ada pesona yang melindungi desa pemula, jadi dia tidak akan mati, dan dia hanya akan bangkit kembali. Oleh karena itu mereka pergi dengan cara mereka sendiri. Sementara pemula itu masih bermegah-megah dalam kejayaannya sendiri, tetapi dia segera menyadari betapa bodohnya tinggal di sini sejak awal, ketika bayangan besar menjulang di hadapannya, dan Raja Jamur level 60 muncul, langsung menjatuhkannya, dan sekarang petualang itu sudah pergi. Karakter utama berharap mereka semua datang untuk menyelamatkannya, tetapi dia diabaikan. Saat kesadarannya memudar, sebuah sosok muncul. Pada waktu yang lain, dia terbangun di tempat yang remang-remang. Begitu dia berbalik, dia melihat beberapa mayat jamur. Sementara babi itu mengunyah beberapa di antaranya.
Sekarang dia mengira babi itu membunuh mereka semua dan menyeretnya ke sini untuk dimakan nanti. Jadi dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Tetapi begitu dia mencoba bangkit, dia menyadari bahwa bagian bawah tubuhnya sudah dimakan. Saat itu akan mendekatinya. Dia berpura-pura mati, menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian saat mendekatinya, babi itu meludahkan jamur yang sudah dikunyah dan memasukkannya ke dalam dirinya. Dengan mengejutkan, potongan-potongan itu membantunya memperbaiki tubuhnya. Dan setelah itu babi memutuskan untuk merawatnya. Dia bahkan duduk di dekatnya dan tertidur. Setelah beberapa saat, dia terbangun dan menemukan bahwa tokoh utama sudah pergi. Oleh karena itu, dia menggunakan kemampuannya untuk mencium bau untuk menemukan keberadaannya. Tetapi sebelum dia melanjutkan pencariannya, dia ingat untuk memadamkan api terlebih dahulu. Sementara itu, tokoh utama berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri darinya. Karena dia lebih memilih mati di tangan bos daripada dimakan oleh babi. Tetapi yang mengejutkannya, dia dengan mudah mengejar ketertinggalan. Sekarang dia menyadari betapapun dia melompat, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Jadi dia menggunakan Spore Blast-nya. Tapi alih-alih takut padanya, dia malah senang. Oleh karena itu, dia menghirupnya dan membuatnya semakin ekstatis. Sekarang dengan mushroom di sistemnya, dia berjalan dengan kekuatan penuh. Saat karakter utama meminta sistem untuk menerima hadiahnya, karena dua opsi disajikan, dia berpikir bahwa meskipun Harden bagus sebagai keterampilan bertahan, anggota tubuh bisa menyerang atau melarikan diri, dan saat ini, mendapatkannya lebih berguna. Selama dia memiliki lengan dan kaki, serangan dan pola gerakannya bisa lebih bervariasi. Jadi dia memutuskan untuk memilih mendapatkan anggota badan. Oleh karena itu, dia mendapatkan hadiahnya. Tetapi begitu dia menggunakannya, dia menyadari betapa menyedihkannya perjuangannya. Jadi dia mengutuk sistemnya sebagai gantinya. Tapi sudah terlambat baginya, karena babi itu telah mengejarnya. Jadi dia menerima nasibnya dan meminta dia untuk segera menghabisinya. Tapi dia hanya menjilatinya. Oleh karena itu, dia menggunakan keterampilan penilaiannya. Sekarang dia tahu bahwa itu adalah monster level 10. Jadi dia bertanya-tanya bagaimana dia akan bisa melarikan diri dari babi ini jika perbedaan level di antara mereka begitu besar. Kemudian tiba-tiba babi itu melihat sesuatu yang mencurigakan. Setelah menyadari apa yang mungkin terjadi, itu mencoba menyampaikan pesan kepadanya. Tapi dia tidak bisa mengerti. Kemudian tempat itu mulai bergetar. Sementara ini dilakukan oleh sesuatu dari luar. Jadi dia mencoba berlari tetapi babinya lebih cepat untuk melarikan diri. Saat dia berteriak memintanya untuk kembali, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia melupakan dia. Jadi dia kembali sambil menghindari semua rintangan. Dan kemudian melemparkannya ke udara agar dia bisa dipasangkan padanya. Setelah itu, dia dengan gesit menghindari rintangan dan keluar dari sana tepat waktu. Sebelum runtuh. Kemudian dia berbalik. Dari puing-puing, ada babi hutan berdiri di atasnya yang mengungkapkan bahwa merekalah yang melakukan ini. Ketika pemimpin babi hutan muncul dari tempat kejadian dan menatap mereka dengan mengancam. Tetapi dia tidak peduli dan berbalik untuk melanjutkan urusannya sendiri. Sementara ini membuat babi hutan marah. Kepala suku memerintahkan mereka untuk menghentikan tindakan mereka. Sementara babi pita dan jamur meninggalkan tempat kejadian. Saat mereka sedang bepergian, Wazi berpikir bahwa kembali ke gua itu membantunya memulihkan tubuhnya, dan sekarang membawanya untuk pergi bersama. Sekarang dia menyadari bahwa babi kecil ini tampaknya tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Sementara dia mengendus-endus jalan di padang rumput. Dia bertanya kepada sistem di mana mereka sekarang, dan sistem memberitahunya bahwa mereka saat ini berada di Teluk Crescent, di sebelah timur padang rumput, dan dia berjarak 200 km dari desa awal, yang membuatnya terkejut bisa berada di sini. Tetapi dia mengira itu pasti karena mantra teleportasi ketika dia kehilangan kesadaran, dan Piggy menggunakannya untuk membawanya ke sini. Tiba-tiba babi melihat serangan yang akan datang jadi dia menghindarinya, yang membuatnya terkejut. Tetapi serangan itu belum selesai karena babi menghindarinya dengan mudah. Sementara dia berpikir bahwa ada bahaya di mana-mana di alam liar. Dan berkat kewaspadaan tinggi si babi, kemudian seekor katak raksasa muncul. Saat dia menggunakan keterampilan penilaian untuk melihat bahwa itu adalah level 11. Sekarang di depan bahaya mereka menunggu untuk diserang. Tiba-tiba ia menyerang lagi. Babi itu menghindar tetapi Wazi tertangkap. Oleh karena itu, babi melompat ke arah katak, membuatnya melepaskan Wazi dan menangkap jatuhnya, yang Wazi menghargainya bahkan lebih. Tapi tiba-tiba sebuah bilah angin diberikan kepada mereka, yang babi menghindar. Tapi kata itu tidak secepat dia, karena itu dipotong-potong. Sekarang perhatian mereka tertuju pada orang yang menggunakan keterampilan tersebut. Sambil memakan kata itu, dia menilai itu. Dan ternyata itu adalah mantis pedang level 19. Meskipun poin kesehatan dan pertahanannya tidak begitu baik, kekuatan serangannya menakutkan. Tapi tiba-tiba merasakan kehadiran mereka, yang babi itu berjaga sepanjang waktu. Sementara Wazi menasihatinya untuk tidak terburu-buru. Sementara itu, belalang sedang mempersiapkan serangannya. Karena ketegangan terasa di udara. Secara tak terduga, sebuah batu muncul, menghancurkan belalang.
Tapi itu bukan batu biasa, karena terlihat seperti jamur saat menyerap belalang secara utuh. Setelah itu, ia membuka matanya. Sementara Wazi melihat bahwa itu adalah jamur batu level 26. Jadi mereka memutuskan untuk bersembunyi dan perlahan-lahan menjauh dari tempat itu. Setelah beberapa saat, jamur batu itu mundur saat mereka berhasil melarikan diri. Setelah perjalanan panjang, mereka kelelahan. Tetapi untungnya mereka menemukan tempat untuk beristirahat dengan naungan yang bagus dan pemandangan yang indah, karena tempat itu aman. Sekarang Wazi bisa menghargai betapa indahnya dunia ini. Kemudian sistem memberitahunya bahwa dunia ini sebenarnya mirip dengan dunianya dalam arti bahwa dunia ini juga memiliki hukum alam dan ekosistemnya sendiri. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa monster jamur sepertinya berada di dasar rantai makanan dan dia pasti sudah mati jika bukan karena Piggy. Tapi dia tidak akan putus asa begitu saja. Dia perlu menjadi lebih kuat dan bertahan hidup agar bisa menyelesaikan misinya dan kembali ke dunianya yang sebelumnya. Jadi dia meminta sistem untuk memberinya misi lain, agar dia bisa mendapatkan beberapa hadiah. Tentu saja sistem senang untuk melayani, dan membiarkannya memilih antara 3 tingkat kesulitan, karena dia dengan bangga menyatakan bahwa keberuntungan berpihak pada yang berani, dan mempertimbangkan untuk mengambil misi yang sulit. Tapi begitu dia mendengar bahwa misi itu mengharuskannya untuk mengalahkan salah satu dari 4 jenderal surgawi di bawah padang rumput badai, dia mengubahnya menjadi misi yang mudah. Oleh karena itu, dia menerima misi yang mengharuskannya mengumpulkan 10 ramuan beri merah, yang menurutnya akan sangat mudah. Jadi dia dengan tergesa-gesa mengumpulkan ramuan tersebut. Yang mengejutkan, dia mengumpulkan 6 dari itu dengan mudah. Tapi tiba-tiba, Piggy memakan semuanya, yang membuatnya marah. Dia tahu tidak boleh membiarkan ini berlalu begitu saja, karena perilaku ini akan menjadi masalah jika dia membiarkannya. Oleh karena itu, dia melancarkan serangan untuk memberi pelajaran kepada Piggy. Tapi seperti yang diharapkan, tangannya tidak bisa berbuat apa-apa pada Piggy. Sementara dia justru ditolak. Sementara Piggy berbalik dan dengan senang hati menggoyangkan ekornya karena dia mengira Wazi sedang bermain dengannya. Jadi dia bermain dengan Wazi, membuatnya terbang ke udara. Setelah beberapa jam berlalu, Wazi dan Piggy telah menyelesaikan beberapa misi, seperti mengumpulkan 30 buah, yang memberinya kota inventaris, dan misi pengumpulan lainnya, membuat Wazi menjadi jamur level 9. Tetapi kelelahan karena saat dia mengumpulkan barang, Piggy memakannya. Setelah bekerja keras sepanjang hari, dia hanya bisa mendapatkan 3 level. Di sisi lain, Piggy langsung tidur setelah menyelesaikan semua tujuan misinya. Saat dia akan beristirahat, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan misi lain sementara Piggy tertidur. Karena sistem memberinya misi yang mengharuskannya menyerap semua item yang terkumpul. Dan dia akan mendapatkan kemampuan eksklusif sebagai imbalannya, yang membuatnya semakin bersemangat. Karena dia berpikir akan mudah untuk menyerap semua hal yang dia kumpulkan. Dan segera setelah dia mengeluarkan semuanya, Piggy mencium aroma dan terbangun. Dan langsung senang dan terlihat menggoyangkan ekornya. Tapi Wazi bilang tidak, yang membuatnya sedih. Jadi dia memberinya 1 apel, yang langsung membuatnya bahagia, karena dia memiliki beberapa ekstra, jadi dia bisa menyisihkan beberapa. Tetapi begitu dia pergi ke batu, dia sekarang bertanya-tanya bagaimana dia bisa menyerapnya. Jadi dia meminta sistem untuk informasi lebih lanjut, yang dia lihat bahwa misi tidak bergerak sama sekali. Jadi dia bertanya karena dia sudah makan 5 buah, tetapi masih di 0. Oleh karena itu sistem menyarankan dia untuk berpikir dengan hati-hati tentang apa yang diminta misi untuk dia lakukan. Saat dia berpikir bagaimana dia bisa melakukannya, dia ingat bagaimana jamur batu melakukannya, dan jamur itu menyerap belalang dengan duduk di atasnya. Jadi logis bagi jamur untuk menyerap nutrisi melalui akar. Jadi dia merenungkan apakah dia benar-benar harus melakukannya. Pada waktu yang lebih kemudian, beberapa barang sekarang sudah kering, dan ternyata dia benar-benar menyerapnya menggunakan pipinya. Setelah item terakhir diserap, dia menyelesaikan misi dan mendapatkan 200 poin pengalaman serta kemampuan eksklusif baru. Saat dia naik level, melihat informasi karakternya, dia bertanya-tanya apa kegunaan kemampuan dekomposisinya. Jadi sistem memberitahunya bahwa dia sekarang bisa mendekomposisi monster level 1 hingga 20, dan objek lainnya. Setelah penjelasan, dia memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu, karena dia menggunakan banyak SP untuk menyerap barang-barang tersebut. Tapi setidaknya dia sudah mencapai level 10. Itu jelas merupakan misi yang mudah. Tetapi dia merasa seolah-olah menyelesaikan misi dengan kesulitan sedang. Tetapi itu sepadan karena semuanya berjalan dengan baik. Keesokan harinya, kali ini sistem memberinya misi yang mengharuskan membunuh 10 monster dari area tersebut. Sekarang dia menyadari bahwa misi-misi mulai menjadi lebih sulit. Tapi dia dan Piggy sekarang sudah level 10. Selama mereka bisa menemukan beberapa monster level rendah, mereka akan baik-baik saja. Oleh karena itu mereka pergi berburu. Sambil dia berpikir bahwa dunia ini berbeda dari permainan yang sebenarnya. Karena monster-monster di sini tidak muncul kembali begitu saja. Tiba-tiba mereka melihat Slime hijau level 8. Saat mereka bersiap-siap, dan serangan itu hampir membunuhnya. Saat dia akan memberikan pukulan terakhir, Piggy pergi dan membunuh Slime. Meskipun dia bangga dengan apa yang dia lakukan, Wazi terkejut saat dia berteriak pada Piggy karena mencuri kill.
dan sekarang dia tidak bisa mendapatkan tujuan misinya. Tetapi yang mengejutkannya, itu tetap dihitung dan dia mendapatkan beberapa XP. Sambil dia bertanya-tanya bagaimana, Piggy meludahkan sebuah batu saat dia menilainya. Dan itu sebenarnya adalah batu pesta. Ketika dua pihak saling mengakui satu sama lain sebagai tim, itu akan menciptakan efek pembentukan sebuah partai. Sekarang dia menyadari bahwa itu adalah batu aneh yang mereka gali sebelumnya. Dan ternyata batu itu memiliki efek seperti itu. Tapi perasaan Piggy terluka. Jadi dia minta maaf dan berjanji akan mencari sesuatu yang lezat untuk dimakan sebagai permintaan maaf, yang langsung membuatnya senang. Jadi dia mencari lebih banyak monster untuk diburu. Kemudian beberapa jam berlalu. Mereka hanya berhasil menemukan 4 slime setelah mencari seharian. Mereka bahkan harus lari setiap kali melihat sesuatu yang lebih kuat. Jadi membunuh 10 monster tidak akan mudah. Tetapi saat mereka sedang berjalan-jalan, sesuatu menyerang mereka dari belakang. Tapi Piggy menghindarinya karena kewaspadaannya tinggi. Dan ternyata itu adalah tunggul yang dirasuki level 18. Saat itu menyerang mereka lagi, yang mereka hindari. Tapi sekarang mereka tahu bahwa serangan monster level 18 sangat kuat, dan mereka perlu berhati-hati. Saat dia memberi isyarat kepada mereka untuk menyerang secara bersamaan. Tapi mereka membuat kesalahan, karena mereka tidak mengharapkan bahwa itu bahkan tidak akan menyakiti. Dan mereka bahkan mengalami kerusakan balik. Jadi dia berbicara dengan Piggy. Tapi dia terkejut karena serangannya dipantulkan kembali padanya. Sementara dia melihat musuh yang tidak terpengaruh. Dia menyadari apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat dia melemparkan ledakan spora, agar mereka bisa melarikan diri. Setelah melihat sekeliling, musuh kehilangan minat dan melanjutkan perjalanannya. Tetapi Piggy mencium aroma spora tersebut karena dia berencana untuk menghirup semuanya sekaligus. Tapi Wazi menghentikannya sebelum dia melakukannya, dan malah menawarkan dirinya sendiri agar Piggy masih bisa menikmati dosis hariannya. Kemudian dia sedang dalam perjalanan untuk mencari monster lain untuk dikalahkan. Tetapi Wazi memberitahunya untuk berhenti dan bahwa semua ini adalah bagian dari rencana besarnya, dan memerintahkannya untuk menunggu dan melihat. Setelah beberapa saat, mereka melihat tunggul yang dirasuki itu memiliki beberapa jamur tumbuh di sekeliling tubuhnya, dan jelas-jelas mengalami kerusakan dan melemah. Jadi mereka menyerangnya bersama-sama, benar-benar mengalahkannya dalam satu serangan. Sekarang mereka berhasil melompati level dan membunuh monster yang lebih kuat dari mereka. Jika mereka menggunakan strategi ini, mereka bisa membunuh semua tunggul yang kerasukan yang mereka temui. Dan sebelum mereka bisa pergi, dia meminta Piggy untuk menunggu, sambil duduk di tunggul untuk merenungkannya. Setelah beberapa saat, Wazi akhirnya selesai menyerap tunggul itu dengan pipinya. Yang mengejutkannya, dia mendapatkan lebih banyak pengalaman dari menggunakan decompose daripada ketika dia membunuh monster itu. Tapi sayangnya waktu cooldown kemampuannya sedikit terlalu lama. Kemudian dia menyadari bahwa dia juga mendapatkan beberapa kemampuan cas tunggal. Jadi dia meminta informasi dari sistem. Yang menjawab itu, ini adalah kemampuan yang dia peroleh dari monster yang dia dekomposisi. Paling banyak dia bisa menerima 2 kemampuan dari monster. Dan ini adalah barang sekali pakai dan akan hilang setelah digunakan sekali. Sementara kemampuan yang memiliki durasi akan bertahan selama 10 menit. Ini membuatnya bersemangat karena dia percaya. Biasanya ketika seorang pahlawan diminta untuk membunuh monster boss, mereka diberikan keterampilan curang, dan kemampuan dekomposisi adalah curangnya. Dan sekarang dengan ini dia merasa semakin percaya diri dalam mengalahkan Dewa Iblis. Di kemudian hari, mereka beristirahat di gua yang terbuat dari jamur. Saat Piggy beristirahat, Wazi berpikir keras. Meskipun dia sedang berkembang dengan stabil saat ini, mencoba menghentikan pengikut Gollum untuk menghidupkannya kembali pada levelnya saat ini. Seperti belalang mencoba menghentikan kereta. Jadi dia bertanya pada sistem jika dia terus naik level dengan kecepatan saat ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum dia bisa mengganti kelasnya? Yang dijawab oleh sistem bahwa monster tidak dapat mengalami perubahan kelas. Sebaliknya, mereka menjadi lebih kuat melalui evolusi. Dan monster memiliki jalur evolusi uniknya sendiri. Tetapi itu juga dapat memiliki mutasi khusus tergantung pada lingkungan mereka dan kondisi tersembunyi lainnya. Ini membuatnya tertarik, jadi dia bertanya kapan dia bisa berevolusi. Ini memberitahunya bahwa dia akan menerima misi evolusi setelah mencapai level 20. Dan dia akan menerima misi evolusi lainnya pada level 40. Dia bertanya apa jalur evolusi terkuat untuk jamur. Dan dia tidak ingin berevolusi menjadi jamur batu yang terlihat bodoh yang dia lihat sebelumnya. Jadi sistem akan dengan senang hati memberinya jalur evolusi. Tetapi itu memerlukan dia untuk menawarkan 200 koin emas untuk setiap jalur. Sekarang dia memahami niat sistem. Dan sekarang menunjukkan warna aslinya. Tapi sistem itu dulunya adalah penipu profesional. Jadi sistem itu mencoba meyakinkannya bahwa sebenarnya sistem itu dermawan. Oleh karena itu, ia memberinya satu jalur gratis, yang menunjukkan kepadanya jalur jamur batu. Saat itu membuatnya berpikir, siapa yang menyangka batu yang terlihat bodoh ini bisa berevolusi menjadi sesuatu seperti ini? Jadi setelah itu, sistem penjualan membujuknya untuk menawarkan 200 koin emas. Karena jika dia tahu jalur evolusi, dia bisa mengumpulkan persyaratan sebelumnya.
Wazi kemudian memberitahunya bahwa dia tahu sistem ini tidak bodoh. Jadi, mengapa dia berpikir monster sepertinya akan memiliki koin emas? Ia menjawab bahwa di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi dia harus memikirkan cara untuk mendapatkannya. Nah, jika itu mengubahnya menjadi manusia, dia mungkin bisa mengumpulkan beberapa koin untuk memberikannya. Tapi sekarang dia masih hanya jamur bodoh. Oleh karena itu, sistem mencoba membuat pengecualian dan akan menerima bahan sebagai imbalan. Tapi Wazi berdiri dan tidak membutuhkannya. Karena tidak peduli apapun yang dikatakan, dia sudah memiliki tujuan evolusi dalam pikirannya, yaitu menjadi Raja Jamur. Keesokan harinya, mereka berada di lapangan, menghindari serangan yang datang kepada mereka, saat mereka melawan belalang pedang. Karena mereka mendapatkan misi baru yang mengharuskan mereka mengalahkannya. Kemudian Wazi menggunakan kulit pohon sekali pakai, dan meluncurkan dirinya ke arah belalang. Karena dia yakin bahwa serangannya tidak lagi berfungsi padanya. Tapi dia keliru. Sekarang dia menyadari bahwa dia akan mati. Oleh karena itu, dia memanggil Piggy untuk memberitahunya rencana permainan. Sekarang dengan rencana di benak mereka pergi ke arah yang berbeda. Tiba-tiba Piggy berlari ke arah belalang. Jadi belalang itu mencoba menyerang Piggy, tetapi dia terlalu cepat untuknya, dan berhasil memukul mundur belalang itu. Sementara ini terjadi, Wazi menggunakan kamuflase untuk menghapus keberadaannya, karena serangan belalang itu kuat dan cepat, tetapi kesadarannya terhadap sekelilingnya sangat buruk. Tidak heran jamur batu yang terlihat bodoh itu bisa menyergapnya dengan sukses. Dan ketika dia melihat kesempatan, dia mengaktifkan Mushroom Bash dan membunuhnya seketika. Dengan demikian, mereka naik level. Membuatnya bangga karena dia mengklaim dirinya sebagai gamer pro. Jadi dia meminta sistem untuk misi dengan tingkat kesulitan sedang lainnya, yang dilakukan, dan itu mengharuskan mereka pergi ke kerajaan jamur. Sekarang sepertinya dia akan memasuki jalur quest utama, jadi dia bertanya seberapa jauh. Yang dijawab oleh sistem penipuan bahwa sebenarnya tidak terlalu jauh, karena hanya sekitar 400 km jauhnya. Membuat Wazi dengan marah bertanya apakah ini mempermainkannya. Yang kemudian sistem mencoba menenangkannya dengan memberitahunya bahwa dia sebenarnya tidak perlu berjalan sepanjang jalan. Karena itu dapat memberitahunya cara lain untuk sampai ke sana dengan harga rendah 200 koin. Tapi Wazi memutuskan untuk mengabaikan sistem tersebut karena dia melihat sisi baiknya dan menyerahkannya kepada Piggy, yang dengan bangga menerimanya. Pada waktu yang lebih kemudian, dengan kemajuan sejauh 20 km, keduanya dapat dilihat beristirahat karena mereka telah menghabiskan semua SP mereka. Dan bahkan dengan bantuan Piggy, mereka hanya berhasil sejauh ini setelah seharian penuh. Karena dia tidak bisa menahan diri untuk menghela napas menyadari bahwa 400 km terlalu jauh bagi mereka. Yang sistem sadis mengingatkannya bahwa dia tidak bisa membatalkan misi setelah memulainya. Karena itu menantangnya, bahwa mungkin dia bisa menemukan cara lain untuk sampai ke sana. Oleh karena itu, Wazi tahu bahwa sistem menginginkan uang. Jadi dia menyatakan akan memberikannya sedikit tetapi meminta sesuatu secara gratis terlebih dahulu. Yang dengan tegas diberitahu sistem bahwa dia tidak akan menerima petunjuk kecuali dia bisa menyediakan koin emas. Dan sistem tahu Wazi tidak memiliki uang. Jadi tanpa pilihan lain, dia berbaring sambil mengutuk si cerdas yang memutuskan memberinya sistem bayar untuk menang setelah mengubahnya menjadi jamur. Kemudian entah bagaimana sistem memberitahunya untuk mencoba bermain-main dengan kemampuannya. Mungkin dia bisa membuka sesuatu yang baru. Karena dia terkejut mendengar petunjuk dari sistem, dan hampir melakukannya. Tetapi tiba-tiba seseorang turun dengan ganas dari tempat kejadian. Tampaknya dua petualang datang, yang mengejutkan Wazi melihat wajah yang dikenalnya. Saat dia melihat levelnya, dia tidak percaya betapa cepatnya kemajuan sang penyihir. Bahkan dengan sistem, dia hanya bisa mencapai level 16 setelah sekian lama, tetapi penyihir itu sudah mencapai level 28, dan ada orang lain selain dia. Pada saat yang sama, penyihir botak itu dengan keras menyatakan bahwa dia akhirnya menemukannya. Saat mereka mendekati Wazi, Piggy tidak ragu untuk menghalangi jalan mereka. Tetapi levelnya tidak cukup untuk menjadi lawan mereka. Jadi dia dengan mudah terlempar oleh tendangan dari penyihir itu. Ini mengejutkan Wazi, karena dia melihat Piggy yang tidak sadarkan diri. Tetapi penyihir itu berjalan melewatinya. Sementara penyihir berjubah bertanya-tanya mengapa ada spesies iblis peringkat rendah seperti itu jauh di sini. Pada saat yang sama yang botak itu senang karena setelah mempertaruhkan nyawanya begitu lama, dia akhirnya mendapatkan persyaratan terakhir untuk perubahan kelasnya, sebuah telur elang badai api. Tapi dari perspektif Wazi, penyihir itu berbicara tentang dirinya, membuatnya bergetar ketakutan. Jadi dia menggunakan ledakan sporenya. Ini mengejutkan penyihir botak mengapa jamur tahu keterampilan ini. Tetapi bagi penyihir berutan itu tidaklah baru ketika dia meminta temannya untuk meninggalkan tempat itu. Karena tempat ini berbahaya. Dengan terkejut, Piggy melancarkan serangan. Tetapi Baldi menghindarinya, membuat Piggy mengenai batu dengan sulur di atasnya, dan sekarang batu itu berperilaku aneh. Sementara Wazi kembali untuk Piggy. Pada saat yang sama para penyihir terpesona oleh jamur baru yang mereka lihat, karena jamur itu memiliki anggota tubuh. Tetapi tiba-tiba Mary Go Fine melurus dan mengayunkan batu sebagai mekanisme pertahanan. Saat Wazi hampir terkena oleh tanaman yang menjadi liar, dia menggunakan Bash untuk membantunya melompat ke atasnya. Tetapi situasinya semakin parah karena tanaman tersebut memukul dirinya sendiri dan menyebabkan efek riak. Sekarang Wazi khawatir karena situasinya semakin tidak terkendali.
Sementara para penyihir berusaha sekuat tenaga untuk menghindari semua serangan. Tapi monster lainnya di tanah tidak seberuntung itu karena salah satunya terkena oleh sulur dan diserap olehnya. Setelah itu, tanaman merambat tenang. Tetapi sayangnya bagi Wazi, kedua penyihir itu tidak senang dengan hasilnya, karena wajah mereka terluka. Oleh karena itu, mereka bersiap untuk menyerang. Tetapi ibu badai api sudah kembali. Sementara mereka mengutuk betapa sia-sianya 1000 emas mereka karena tentara bayaran yang mereka sewa terlalu tidak kompeten untuk menahan Firestorm Hawk sedikit lebih lama. Sementara Hawk tidak ragu-ragu untuk menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Tapi para penyihir berhasil memblokirnya. Sementara pertarungan terjadi, Wazi menilai Hawk. Ternyata, itu adalah monster level 47. Tetapi dia tidak bisa melihat informasinya karena levelnya terlalu rendah. Sementara itu, para penyihir sedang membicarakan bagaimana cara mengatasi situasi tersebut. Karena mereka hampir kehabisan mana dan tidak bisa memblokir serangan lain darinya. Tapi sebelum mereka bisa sampai pada kesimpulan, penyihir bertudung itu dengan cepat dibunuh begitu terlihat. Karena itu mengejutkan Baldi. Sementara elang api selesai memakan tubuh penyihir, ia berbalik menatapnya dengan mengancam. Tetapi sekarang Baldi memiliki kesempatan untuk meminum ramuan itu karena elang itu jauh. Namun tetap saja elang itu cukup cepat untuk mengurangi jarak di antara mereka. Oleh karena itu, Baldi menjadi putus asa. Jadi dia mengancam induk elang untuk memecahkan telur. Yang membuat elang tiba-tiba berhenti mendekat. Tetapi Baldi tetap mengalami kerusakan. Tetapi sekarang dia cukup percaya diri sambil tertawa. Mengetahui bahwa monster peringkat tinggi seperti itu benar-benar memiliki kecerdasan dan emosi. Dan sekarang dia menuntutnya untuk menaatinya. Saat elang ragu, dia melemparkan Thunderbolt ke arahnya, melumpuhkannya sementara. Sekarang Baldi punya kesempatan untuk mengejek Hawk, karena dia memberitahunya bahwa dia akan segera mencapai level 50. Tetapi dia masih belum melalui perubahan kelas keduanya. Jadi semua orang menganggap dia hanya lelucon. Bahkan sebuah guild pun tidak menginginkannya. Tidak hanya itu, karena usianya, persyaratan untuk perubahan kelasnya juga lebih sulit daripada orang-orang yang lebih muda. Tapi dia akhirnya bisa meluapkan kemarahannya hari ini. Tidak hanya dia akhirnya akan menjalani perubahan kelasnya, dia bahkan akan bisa membunuh monster peringkat tinggi seperti itu. Saat dia tertawa menyeramkan dan menendang wajah induk elang. Sementara dia mungkin sedang berteriak tentang rencananya setelah dia mengganti kelasnya. Setelah dia melampiaskan kemarahannya kepada induk elang, dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Jadi dia mengeluarkan ramuan sintetis dan melapisi tombak-tombak esnya dengan ramuan itu. Membunuh elang dengan cepat. Karena elang itu menusuknya dari segala arah. Tapi itu masih belum cukup, jadi dia mengisi ulang serangannya untuk mencoba lagi. Sambil tetap tersenyum menjijikan. Tapi sementara ini terjadi, Wazi menggunakan kamuflase untuk menyembunyikan keberadaannya dan menemukan arah terbaik untuk menyerang penyihir tanpa penyihir menyadari upayanya. Oleh karena itu, tanpa ragu dia menyerang penyihir itu, membatalkan serangannya. Tetapi para penyihir juga melepaskan telur itu, yang berhasil ditangkap Wazi tepat pada waktunya. Sekarang telur itu bukan lagi sandera. Induk elang menyerang penyihir dan menjatuhkannya ke atas batu. Sekarang sang penyihir menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan. Jadi dia memutuskan untuk melarikan diri dan menggunakan gulungan panggil kembali. Tapi sudah terlambat. Karena induk elang sudah melancarkan sihir api pilar neraka di tempat dia duduk, dan membakarnya hingga hangus, membuat induk elang naik level. Jadi, ia menyembuhkan lukanya dan membuatnya semakin kuat. Setelah itu dia pergi ke jamur, sambil menatap Wazi dan mengantisipasi sesuatu yang akan terjadi. Dengan demikian, telur itu menunjukkan retakan, dan kemudian seekor anak ayam muncul dari dalamnya dan mulai melihat sekeliling. Kemudian ia melompat turun, dan ketika ia berbalik, ia melihat Wazi. Jadi ia pergi ke arahnya dan berpelukan dengannya. Induk elang itu meneteskan air mata karena menangis dengan bahagia. Melihat anaknya baik-baik saja, dia mendekati bayinya untuk berbicara. Tetapi dia malah ditendang di wajah, mengejutkan mereka semua. Saat ia mengendalikan kemarahannya, Wazi sudah berkeringat deras sementara ia mencoba meyakinkan gadis itu untuk tidak melakukannya lagi. Tapi yang mengejutkan mereka, Piggy memiliki 2 anak ayam di punggungnya. Ini membuat induk ayam betina membuat wajah penuh cinta. Jadi, ia mencoba berbicara dengan anak-anaknya dengan senyuman. Tapi dia malah menerima pukulan uppercut. Setelah itu, anak ayam itu pergi ke jamur dan babi. Karena mereka mengira mereka adalah orang tua mereka. Dan bermain seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sementara induk elang ditinggalkan sendirian. Sementara Wazi menyadari situasinya. Jadi dia memikirkan sebuah ide. Jadi Wazi memerintahkan Piggy untuk mengikutinya. Sekarang mereka berhadapan langsung dengan induk elang. Jadi ia menatap Wazi dengan tajam, ingin membunuh mereka yang mencuri anaknya. Tetapi yang mengejutkannya, anak ayam itu membela mereka dengan tatapan yang menakutkan. Tapi Wazi mencoba memperbaiki semuanya, dan memberitahu mereka untuk tidak melakukan itu, serta menyampaikan pesan kepada mereka, sambil berakting apa yang ingin dia katakan, bahwa ibu kandung mereka mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka. Jadi mereka pergi menemuinya, dan sekarang mereka akhirnya bertemu kembali. Sementara Wazi sangat senang dengan hasilnya, karena dia dengan keras menyatakan bahwa, sekarang mereka telah membantu induk elang, dia pasti akan membalas budi mereka.
Kemudian mereka bisa memintanya untuk membawa mereka ke kerajaan jamur dan menyelesaikan misi. Tapi entah bagaimana induk ayam itu memandang mereka dengan tatapan mengancam. Sekarang Wazi meragukan bahwa rencananya berhasil. Kemudian Hawks berbalik dan pergi. Jadi Wazi mencoba mengejar mereka sambil bertanya bagaimana bisa mereka pergi begitu saja tanpa membawa mereka ke kerajaan jamur. Tiba-tiba induk ayam berhenti dan menatap mereka dengan tajam sambil berkata betapa beraninya monster peringkat rendah seperti dia memerintahnya. Sekarang Wazi menyadari dan memahami apa yang dia katakan. Dan juga bisa bicara. Dan induk elang itu sebenarnya adalah seekor ayah. Sekarang dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan. Kemudian elang itu memutuskan untuk mendekati mereka. Bertanya kepada mereka kualifikasi apa yang dia miliki untuk menuntut sesuatu darinya. Tapi racun itu masih ada dalam tubuhnya saat dia batuk darah. Kelelahan, dia terjatuh. Dan sekarang kesadarannya mulai memudar. Dan hal terakhir yang dia lihat adalah sosok menakutkan dari babi dan jamur yang menyerangnya saat dia hampir pingsan. Di waktu yang jauh kemudian, dia terbangun. Tapi begitu dia membuka matanya, dia melihat anak ayam itu terbakar. Masih mengantuk. Dia terkejut. Tapi dia segera menyadari bahwa mereka benar-benar melakukannya, dan itu normal bagi mereka, karena mereka adalah elang badai api. Juga kesal melihat babi itu dekat dengan anak-anaknya. Jadi dia mencoba berdiri tetapi gagal. Saat dia menyadari bahwa bahkan naik level pun tidak cukup untuk menyembuhkan racun sintetis itu. Kemudian dia menyelidiki sekelilingnya dan melihat jamur itu sedang menangani ramuan. Karena itu menanyakan apa yang dia lakukan. Wazi tersenyum. Dan sekarang dia sudah bangun. Dia membawa ramuan kepada elang dan memaksanya untuk meminumnya. Sementara ini membuat elang marah karena dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan monster peringkat rendah lagi. Tapi dia segera menyadari bahwa itu bukan racun melainkan penawar racun. Dan itu adalah hal yang baik mereka membawa penawar racun. Tapi akan butuh waktu untuk antidotnya bekerja. Jadi Wazi menyarankannya untuk tetap diam. Kemudian dia bertanya mengapa dia menyelamatkannya. Yang dia jawab, apa yang akan terjadi pada anak-anak jika dia meninggal? Ini membuat elang senang mendengarnya. Saat dia mempertimbangkan kembali tindakannya terhadap jamur itu, dia duduk tegak. Sementara Wazi menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki niat jahat. Mereka hanya ingin pergi ke kerajaan jamur. Dan hanya lewat saja. Jadi elang menyatakan bahwa jalan ke sana dipenuhi dengan monster-monster kuat. Dan bahkan jika mereka berhasil sampai di sana, sebagai jamur dia akan baik-baik saja. Tapi babi itu akan mendapat masalah. Dia bertanya mengapa itu. Elang itu terkejut bahwa dia tidak tahu. Jadi dia memberitahunya bahwa Raja Jamur sebenarnya cukup terkenal. Bukan hanya manusia, tetapi juga monster manapun yang tidak termasuk dalam suku jamur. Begitu mereka mendekati daerah itu, mereka akan diserang tanpa ragu. Dengan informasi ini, Wazi sekarang menyadari mengapa elang itu sangat marah ketika dia memintanya untuk membawa mereka ke kerajaan jamur. Ternyata itu sama saja dengan meminta dirinya sendiri untuk terjebak dalam bahaya. Saat dia sedang merenung dalam-dalam, elang itu melihatnya lebih dekat, yang mengejutkannya. Meskipun dinyatakan bahwa Wazi sangat aneh, monster jamur normal sepertinya seharusnya tidak memiliki otak. Tapi dia cerdas. Dan seseorang seperti dia adalah keberadaan yang sangat langka. Dan dia akan menjadi tonik yang sempurna untuk anak-anaknya jika mereka memakannya. Yang membuat Wazi ketakutan saat dia mundur. Tapi untungnya elang itu hanya menggodanya. Karena dia tidak sama dengan manusia-manusia yang akan merampok segalanya demi keinginan egois mereka sendiri. Dia tidak terlalu peduli apa yang mereka lakukan dengan cangkang setelah anak-anaknya menetas. Tetapi untuk mendapatkan cangkang tersebut, manusia akan mencuri dan memecahkan telur sebelum menetas. Sarang anak-anaknya sebelumnya, dan sarang sebelum itu, semuanya dihancurkan oleh manusia-manusia yang keji itu. Sambil memikirkan ini, membuatnya marah. Tapi kali ini, anak-anaknya bisa selamat berkat dia. Jadi dia berterima kasih kepada jamur, yang diterima Wazi sebagai ungkapan terima kasihnya. Jadi elang memutuskan untuk membawa mereka ke kerajaan jamur besok, dan menyarankan agar dia beristirahat, yang membuat Wazi ceria. Dia menyuruhnya untuk diam sebelum dia berubah pikiran, yang dia patuhi. Tetapi sebelum dia tidur dia akan memperbaiki beberapa hal. Ini membuat elang penasaran. Jadi dia melihat apa yang dilakukan jamur itu. Sementara Wazi sedang mencampur ramuan, dan sedikit bereksperimen. Menambahkan semua yang ada di tangannya. Dan setelah itu, dia menggunakan pipinya untuk menyerap ramuan tersebut. Dan setelah itu dia memuntahkan jus yang telah diserapnya. Elang itu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sementara Wazi dengan bangga memberinya ramuan stamina untuk membantunya pulih. Sekarang elang itu menyadari dari mana ramuan yang dia konsumsi sebelumnya berasal. Karena ini membuatnya marah. Setelah seharian yang panjang, mereka beristirahat. Tetapi hari ini tidak sia-sia karena Wazi menerima banyak barang dan resep ramuan yang terurai. Ayah Hawk sekarang membawa Wazi dan Piggy ke kerajaan jamur. Wazi kemudian memberitahu Piggy untuk tidak takut. Dan begitu mereka sampai di sana, dia harus mendengarkan apa yang dia katakan, yang disetujui oleh Piggy. Sementara elang memperingatkan mereka bahwa mereka semakin dekat dengan kerajaan jamur. Jadi mereka harus bersiap untuk turun.
Setelah dia mengatakan itu, mereka langsung turun, membuat Wazzy sedikit mual. Tapi begitu mereka melihat pemandangannya, mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Di depan mereka ada sebuah kota besar yang dikenal sebagai Kerajaan Jamur. Tiba-tiba proyektil diluncurkan ke arah mereka. Tetapi Elang menghindarinya dan melancarkan serangan balik. Wazzy bertanya apa yang menyerang mereka. Dia menjawab bahwa itu adalah jenisnya sendiri. Dan berdiri di dinding kerajaan adalah beberapa penjaga jamur terbaik, seperti seorang penyihir jamur, dan ia dapat membuat jamur biasa berubah menjadi jamur bom. Dan berdasarkan namanya, ia memiliki kemampuan untuk menghancurkan diri sendiri, yang dengan senang hati dilakukannya, dan memasang dirinya menjadi jamur meriam, dan ia mengisi dirinya untuk bersin. Untuk meluncurkan jamur bom ke arah musuh, Elang dengan mudah menghindari serangan tersebut. Tetapi yang mengejutkan, jamur bom menggunakan ledakan spora untuk mengubah trajektori, dan begitu mereka mendekati Elang, mereka menarik latuk untuk menghancurkan diri. Tapi Elang masih punya beberapa trik sendiri dan menggunakan dinding sihir api untuk memblokir ledakan. Jadi sekarang mereka sudah melewati lapisan luar. Dia menjelaskan bahwa dia akan membawa mereka ke area dalam, dan setelah itu mereka akan sendiri. Tapi jelas mereka terlalu pusing untuk bahkan menjawab. Saat Elang mendekati tujuannya, ia tiba-tiba merasakan kehadiran. Aura yang kuat memenuhi tanah-tanah itu sambil memperingatkannya untuk tidak bermain-main dan mencari tahu. Jadi dia menghentikan kemajuannya, dan menjelaskan kepada jamur bahwa ini adalah sejauh yang bisa dia bawa mereka. Karena jika dia pergi lebih dalam, dia tidak akan bisa keluar. Sementara jumlah sihir yang menakutkan itu berasal dari Raja Jamur. Jadi segera setelah Wazzy membuka matanya untuk melihat di mana Elang menjatuhkan mereka, Elang melepaskan mereka. Dan sekarang mereka jatuh beberapa kaki dari tanah. Tetapi Elang tidak sekejam sistem, karena mereka mendarat di pelangi, dan mengejutkan. Mereka bisa meluncur di atasnya, membuat penurunan mereka lebih nyaman daripada yang mereka duga. Sementara Piggy merasa senang, Wazzy secara internal trauma oleh pengalaman tersebut. Tapi begitu dia berpikir mereka aman, beberapa jamur batu muncul di atas mereka. Dan ini membuat Wazzy ketakutan dengan tatapan mereka yang menakutkan. Tapi dia tidak bereaksi terhadap Wazzy. Tapi begitu mereka melihat Piggy, ceritanya berbeda. Karena mereka semua marah melihat spesies lain di dalam kerajaan. Wazzy menyadari apa yang sedang terjadi. Tapi Piggy adalah satu-satunya yang menghadapi musuh secara langsung dan berteriak kembali kepada mereka. Yang Wazzy menamparnya agar sadar. Dan menyeretnya untuk berlari. Tetapi batu raksasa itu memutuskan untuk mengejar mereka. Meskipun mereka tidak cepat, tetapi jumlah mereka sekarang terlalu banyak untuk melarikan diri. Setelah mencoba beberapa kali, mereka terpojok, dengan pilihan dia mengambil risiko, dan menggunakan ledakan spora, menghalangi pandangan jamur batu. Sementara dia menggunakan semua senjata yang dia miliki, dan melakukannya dengan cepat, dan begitu spora menghilang, dia tersenyum sinis sambil dengan bangga, menyatakan bahwa jamur batu salah paham tentang mereka, tetapi masih terganggu oleh intruder. Tetapi meminta mereka untuk tenang, karena mereka adalah satu keluarga jamur besar. Dan lihatlah spesies jamur baru, jamur babi. Sementara Piggy jelas-jelas dihina di luar batas pemahaman. Karena keheningan memenuhi adegan dan bahkan terdengar memekakan telinga. Pada saat yang sama, sebuah jamur jatuh dari Piggy, yang jelas terlihat oleh batu besar itu. Tapi Wazzy dengan mudah menjelaskan bahwa Piggy sedang berganti bulu sekarang. Jadi itu normal. Kemudian, mereka meninggalkan tempat itu, sementara mereka tidak bisa memahami apa yang mereka alami. Sekarang Wazzy dan Piggy bisa bernapas dengan lega, karena mereka keluar dari sana tanpa terluka. Sementara dia berpikir bahwa hal-hal itu sangat bodoh, tetapi menghargai bahwa penyamaran ini sebenarnya cukup bagus, dan jamur biasa seharusnya tidak bisa melihat melalui penyamaran ini. Tetapi secara tak terduga, sebuah jamur yang tidak biasa berdiri di dekat mereka, karena menyatakan bahwa Wazzy adalah pemuda yang cukup menarik, dan mereka berhati-hati terhadap kehadirannya. Dia melanjutkan bahwa Wazzy pasti adalah monster yang dikendalikan oleh manusia. Jadi Wazzy menggunakan penilaian untuk melihat informasinya. Dan ternyata itu adalah Shi Takenobi dan baik level maupun informasinya tidak teridentifikasi karena level Wazzy terlalu rendah. Sementara ini mengejutkan Wazzy karena dia bahkan bisa berbicara. Dan dia tahu bahwa dia tidak bisa menipunya dengan trik-trik biasa. Tapi Shi Takenobi merasa penilaian telah digunakan padanya. Dan itu adalah keterampilan yang hanya dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa dia tidak salah tentang Wazzy yang merupakan hewan peliharaan yang dikendalikan oleh manusia. Tapi Wazzy mencoba meyakinkannya. Tapi topi Shi Takenobi dilemparkan ke arahnya. Saat dia menutup matanya, Shi Takenobi tiba-tiba berada di belakang mereka. Karena mereka bahkan tidak bisa melihat bilah pedangnya saat dia mengembalikan katananya ke sarungnya. Sambil dengan dingin menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dibicarakan. Sebagai penjaga wilayah ini, kemungkinan ancaman potensial melewatinya adalah nol. Karena dia bernama Kage, salah satu dari 4 jenderal jamur besar. Saat Wazzy berbalik untuk menjelaskan, dia segera menyadari bahwa sudah terlambat baginya. Karena dia dipotong menjadi 2 dan mati di tempat. Piggy tidak bisa percaya apa yang terjadi, dan begitu dia menyadari apa yang terjadi, dia hanya merasakan kemarahan dan menyerang Kage, tetapi dia serius tentang mengeliminasi semua orang luar karena dia dengan cepat membatalkan serangan Piggy. Dan begitu dia terkejut, dia hampir membelahnya menjadi 2. Tapi untungnya,
Jamur Kinghorns digunakan, dan ini ditandatangani untuknya pergi membantu. Tapi bukan hanya dia. Semua jamur pergi ke raja, dan entah bagaimana ini juga menyatukan kembali Wazi dalam bentuk aslinya dan menghidupkannya kembali. Dia terkejut karena dia jelas-jelas baru saja mati, dan tidak memiliki koin kebangkitan tersisa. Tapi sebelum dia bisa menemukan jawaban, dia mencari Piggy dan melihat tubuhnya yang tidak sadarkan diri. Dia mencoba memeriksa apakah Piggy masih hidup, tetapi dia tidak merespons. Oleh karena itu, dia menangis saat mengeluarkan spora karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan menyalahkan dirinya sendiri atas kepergiannya. Tapi begitu Piggy menghirup jamur ajaibnya, dia tiba-tiba menjadi energik dan jelas tidak terluka. Ketika mereka melihat bahwa satu sama lain baik-baik saja, mereka bersyukur dan mulai menjalin ikatan. Karena mereka sekarang bisa bernapas lega karena mereka selamat. Tetapi suara tanduk Raja Jamur masih terus terdengar. Dengan demikian Wazi terhipnotis. Tetapi Piggy mencoba menariknya pergi. Awalnya itu membangunkannya, tetapi tanduknya terlalu kuat sehingga sekarang dia terhipnotis lagi, dan berlari secepat yang dia bisa untuk membantu Raja Jamur. Dalam perubahan adegan, ribuan jamur menyerang para petualang, dan itu adalah perang habis-habisan. Di tengah konflik, sebuah tank menghalangi musuh dari belakang. Sang pendekar memotong jamur yang mendekat, sementara sang pemanah membunuh yang melakukan serangan diam-diam. Namun tetap saja ini tidak cukup karena pasukan jamur bergerak menuju mereka dalam jumlah banyak. Tetapi mereka semua membeku di tempatnya, ketika seorang penyihir es peringkat C muncul untuk membantu mereka. Tiba-tiba Mecha Shroom juga muncul untuk serangan mendadak. Dia mencoba untuk memblokirnya, tetapi dinding esnya tidak berguna karena bor itu menembusnya dan menusuk tubuhnya. Ini membuat marah mage api level 49. Jadi dia menghilangkan Mecha Shroom di depannya, dan memutuskan untuk membawanya kembali ke kota. Pemanah itu mengingatkannya bahwa dia akan dihukum jika melarikan diri dari medan perang. Tetapi baginya, rekan-rekannya lebih berharga daripada dirinya sendiri. Jadi dia tidak peduli dengan hukuman-hukuman tersebut, dan dia bergabung dengan guild karena rasa hormat yang dimilikinya terhadap penyihir api dan racun yang mendirikannya. Tapi dari tampaknya, mereka melihat mereka tidak lebih dari sekadar umpan meriam. Karena mereka telah menonton sepanjang waktu tanpa mengambil tindakan apapun. Tapi tank tersebut memblokir serangan yang akan datang dan mengingatkan mereka untuk fokus di medan perang. Sementara dia memukul mundur jamur Mecha, pendekar pedang itu melanjutkan dan membunuhnya. Setelah itu Waga mencoba meyakinkan mereka untuk mundur, tetapi si pendekar pedang tidak setuju, karena dia percaya inilah cara guild mereka menguji dan memilih anggotanya, dan mereka telah bertarung begitu lama. Menyerah sekarang adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh orang bodoh, dan jika mereka ingin naik ke puncak, mereka harus mengambil risiko, dan menaklukkan Raja Jamur adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk pamer. Sementara Tank setuju dan mendukung pernyataan Swordsman menambahkan bahwa dia mungkin masih tidak penting saat ini, tetapi suatu hari dia akan naik ke puncak guild dan menjadi Saint Pedang, menginspirasi semua orang yang mendengarnya. Tapi sayangnya bagi mereka, Raja Jamur menggunakan tanduknya untuk menghidupkan kembali jamur yang jatuh. Sekarang dia panik. Tank tersebut menyarankan mereka untuk berkumpul kembali, tetapi dia tersingkir dengan satu pukulan oleh jamur otot. Oleh karena itu, Waga sudah cukup dan berencana membakar semuanya hingga ke tanah saat dia melemparkan Greater Fireball. Tetapi seorang jamur penyihir mengubah jamur menjadi penghalang. Sementara jamur meriam menembak sesuka hati, membunuh Waga di tempat. Saat kekacauan terjadi dari bawah, perahu terbang Guild Firbane hanya melayang dari langit, dan di atas perahu terbang tersebut adalah para petualang berpangkat lebih tinggi. Seth Yubel, Jenderal Pedang, bertanya kepada Lilith apakah dia sudah selesai dengan persiapannya, yang ternyata belum, dan sedang mencoba mengendalikan dari jarak jauh sambil menghindari deteksi dan kendali Raja Jamur. Sementara Jonin bernamanya dengan baik hati meminta Lilith untuk sedikit lebih cepat karena dia tidak bisa membiarkan rekan-rekannya bertarung sendiri, dan bertanya kepada Marianne, seorang pendeta peringkat S, apakah dia bisa hanya menonton anggota guild mereka mati. Tetapi dia tidak merespons. Sementara Borea, seorang master gunslinger peringkat A, tidak setuju dan menjawab bahwa nilai anggota kelas 3 mereka tidak berguna, dan guild mereka hanya percaya pada hasil. Dan dia menambahkan bahwa tanpa perintah wakil pemimpin, yang perlu mereka lakukan hanyalah tinggal di sini dan menonton. Sementara wakil pemimpin hanya melihat mereka dan tidak bisa. Sementara itu, jamur jarum memberikan dukungan dengan mencabut jarumnya untuk diberikan kepada jamur biasa, mengubahnya menjadi prajurit jamur. Tapi jarum-jarumnya sudah habis sebelum dia menyadarinya, yang bukan masalah baginya karena dia bisa membuatnya tumbuh dengan paksa. Sekarang jamurnya sudah siap dan kami semua sudah diperlengkapi dengan baik untuk bertempur. Sementara itu, Raja didekati oleh jamur pembunuh dan diarahkan langsung ke tanduk Raja Jamur. Sekarang para petualang telah berhasil menghancurkan harta karun rahasia Raja Jamur. Jadi wakil pemimpin memerintahkan mereka untuk turun dan bertarung sekarang, yang mereka terima dengan senang hati. Pada saat yang sama, Raja Jamur marah atas apa yang terjadi. Sementara pembunuh itu menusuk prajurit Jamur dan menjadikannya bidaknya. Saat mereka menyerang Raja Jamur secara bersamaan, tapi mereka dengan mudah dieliminasi oleh peluru yang menembus tubuh mereka. Dan ini dilakukan oleh Bayo, seorang jenderal jamur yang hebat. Tapi pembunuhan itu belum selesai.
saat monster lain dikendalikan dan menyerang secara diam-diam. Tapi gagal karena itu diubah menjadi potongan-potongan. Sekarang dua jenderal jamur muncul. Sementara Raja marah dan melihat jamurnya dikendalikan oleh manusia. Setelah dia menyerap musuh, Raja berteriak dan memerintahkan mereka untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Jadi mereka melakukannya. Sementara itu, Piggy masih belum melepaskan Wazi, memperlambat kemajuannya. Tapi dia segera mendapatkan kembali kemauannya, karena tanduk Raja telah hancur. Sementara dia bingung, Piggy jelas-jelas kesal. Tetapi perhatian mereka tertuju pada medan perang. Saat mereka melihat kekacauan yang terjadi di depan mereka. Berperang dalam perang, jadi dia mendukung jamur untuk mengalahkan manusia. Pada saat yang sama, pendekar pedang itu kini trauma dan kehilangan semua keinginannya untuk bertarung. Tetapi tiba-tiba petualang peringkat lebih tinggi memasuki medan perang. Sementara para pendekar pedang hanya bisa merasa kecil dan melihat punggung mereka. Kemudian Seth meminta Miss Marianne untuk mengeluarkan semua orang dari jalan, agar mereka bisa bertarung tanpa takut menyebabkan tembakan teman. Sementaranya yang baik hati memberikan kata-kata dorongan dan mengakui kerja keras mereka sebelum mereka dikirim kembali. Oleh karena itu, Nona Marianne menggunakan teleportasi massal agar semua orang bisa kembali dan bahkan mayat-mayatnya tidak tertinggal. Sekarang mereka adalah satu-satunya petualang yang hadir. Mereka sangat unggul dalam jumlah. Tapi Seth memutuskan untuk tidak membuang waktu dan menghabisi sisa musuh. Dan dengan ayunan penuh, dia menggunakan Hero Blade untuk menghilangkan sebagian besar jamur di lokasi. Kemudiannya menggunakan Shadow Clone untuk menggandakan serangannya dengan menggunakan skill Reign of Iron. Sementara ini diblokir oleh para penyihir jamur. Mereka dieliminasi tepat oleh Borea. Jamur meriah melihatnya sehingga secara bersamaan menyerangnya. Tetapi bagi Borea mereka semua terlalu lambat. Karena dia masih punya waktu sebelum menggunakan Sunset Slate, membatalkan serangan mereka sambil juga membunuh meriam jamur. Sementara itu, jamur lainnya mengincar petualang yang tampak paling polos dan rapuh. Tetapi dia memiliki senjata rahasia untuk melawan mereka. Saat dia membuka kantongnya, tangan berbulu muncul menghilangkan monster yang ada di depannya. Sementara Wazi melihat serangan yang terjadi, dia menyadari bahwa itu seperti pemain level tinggi membersihkan gelombang mob level rendah. Setelah itu Seth memerintahkan mereka untuk bersiap dan mengincar raja berikutnya. Sehingga mereka melancarkan serangan secara bersamaan untuk bergabung menjadi serangan yang lebih kuat. Tapi raja tidak terpengaruh oleh itu. Saat mendekat, sesuatu muncul dari tanah, dan menahan serangan secara langsung, sambil tersenyum dengan kacamata hitam, karena serangan yang diterimanya hanya merusaknya 1 poin. Karena itu adalah jamur berlian level 92 dan sekarang semua jenderal sudah hadir. Oleh karena itu, mereka memasuki medan perang. Sementara para petualang berpikir bagaimana cara mengatasi jamur berlian di depan mereka. Tapi sebelum mereka bisa memutuskan cara untuk menundukkannya, jamur berlian menurunkan kacamata hitamnya, karena ia memutuskan untuk memberikan para petualang wajah yang tidak bisa mereka lupakan. Jadi ia mengaktifkan tatapan kulit ringan miliknya sendiri, tetapi Seth tidak mau itu, karena ia mengaktifkan Vanguard-nya. Sementara Marianne mendukungnya dengan berkah Dewi, membuat serangan tersebut menyebar kemana-mana. Saat Borea terpesona melihat bagaimana ia bisa mengubah kotoran menjadi berlian, dan ingin mendapatkan keuntungan darinya. Tapi jamur berlian sudah selesai dan perlahan-lahan menyusup melalui penghalang. Tapi untungnya serangan itu berhenti. Dan ia memutuskan untuk kembali dan terlihat keren dengan kacamata hitamnya. Dan menyerap sinar matahari. Sementara Seth akhirnya bisa bernapas lega. Karena dia berpikir bahwa bahkan dengan dukungan Nona Marianne, dia hampir tidak bisa menahan serangan itu dengan Vanguard. Dan itu terlalu dekat. Dia hampir membuat semua orang terbunuh. Kemudian Lilith menunjukkan tangan-tangannya yang terluka. Tapi dia sudah mencoba menggunakan berbagai jenis ramuan pemulihan. Tapi tidak ada yang berhasil. Jadi Marianne mendekatinya. Saat dia mengaktifkan kekuatan malaikatnya. Dan menggunakan Angel's Kiss untuk menonaktifkan debuff. Sementara Naya terkejut. Melihat bahwa dia sepenuhnya menyembuhkan debuff serius seperti itu. Tidak heran dia dianggap sebagai peringkat S. Setelah itu mereka memuji Marianne. Dan bersiap untuk bertarung lagi. Sebuah peluru tiba-tiba muncul entah dari mana. Tapi Seth berhasil memblokirnya sebelum seseorang terkena. Sekarang mereka sudah waspada. Dan sedang mencari lawan mereka. Tetapi sekali lagi peluru lain menuju ke arah mereka, yang dihadapi oleh Borea. Kemudian dia menyadari sesuatu. Jadi dia mengaktifkan deteksi sihir. Sekarang dia melihat bahwa jamur itu menggunakan sihir sembunyi-sembunyi dan berada di depan mereka. Kemudian sebuah serangan silang digunakan, yang mereka hindari, tetapi mereka terpisah. Jadi Seth memerintahkan mereka untuk mengambil masing-masing. Sementara jamur juga menyebar dan menghalangi jalur maju mereka, karena mereka tidak bisa membiarkan mereka sampai ke raja mereka. Kemudiannya melihat sekeliling untuk mencari lawannya. Tapi Kage memanggil perhatiannya dan melancarkan serangan bertubi-tubi yang hampir tidak bisa dipertahankan oleh Naya. Tapi Marian mendukungnya dan menyembuhkan semua lukanya. Jadi Kage langsung pergi ke Marian. Tapi dia tidak bisa mengabaikan serangan Naya, jadi dia memblokirnya terlebih dahulu. Sekarang Naya yang menyerang. Sementara mereka bertarung dengan sengit, Borea sedang membidik Kage dari jauh. Tapi sebelum dia bisa menarik latuk, Bayu sudah tepat di belakangnya dan menembak kepalanya.
Tapi dia hanya umpan sniper dan serangan sebenarnya dari belakang, yang mana Bayu menghalanginya dengan mudah. Borya mengakui kecepatan reaksinya, tapi tidak bisa tentang komentarnya. Jadi dia meluncurkan serangan balik. Kedua petarung terlibat dalam manuver menyerang dan menghindar untuk melindungi diri mereka. Kemudian Borya mengejeknya untuk membuatnya kehilangan fokus. Tapi Bayu melancarkan serangan lagi, yang menurut Borya, dia bisa melihat lintasan semua pelurunya. Tetapi secara tak terduga peluru-peluru itu mengubah arah saat dia hampir menghindarinya. Ini pada gilirannya membuatnya kesal dan merusak ketenangannya. Sementara Bayu melanjutkan serangannya, dia masih memiliki beberapa trik untuk ditunjukkan padanya. Saat dia mengganti senjata baru, dan memunculkan senapan mesin berat untuk menyemprot Bayu. Sementara itu, Seth meminta Marianne untuk memberikan buff. Jadi dia menurut, karena dia telah mendapatkan beberapa buff sebelum menghadapi jamur berlian. Pada saat yang sama, Garrett mengincar Nona Marianne. Tetapi itu dibatalkan karena dia menghindari serangan dari makhluk berbulu. Sementara Lilith dengan bangga menyatakan bahwa dia bisa mencium bau busuk jamur tua yang kotor. Jadi trik-trik kecilnya tidak bisa membantunya bersembunyi darinya. Oleh karena itu, Garrett tertawa saat dia memperkenalkan dirinya. Sementara dia menyadari bahwa tampaknya bintang tim mereka adalah makhluk berbulu yang bersembunyi di kantongnya. Jadi dengan ketukan tongkatnya, dia memanggil Shroom O. War untuk melancarkan serangan, yang Lilith biarkan keluar dari Fury yang bersamanya, untuk memblokir serangan dengan memakannya. Kemudian Garrett menyarankan agar dia tidak memberi makan hewan peliharaannya dengan sembarangan, karena hewan itu baru saja memakan racun mematikan. Jadi dia bertanya-tanya bagaimana dia akan bertarung tanpa hewan buas itu membantunya. Tetapi mengejutkannya, serangan balik berbulu itu, tetapi dia mengeluarkan perisai lingge tepat waktu untuk memblokirnya. Tetapi bahkan itu tidak cukup, dan hancur berkeping-keping saat serangan itu melewati dan membuat Garrett terbang ke udara. Sementara Lilith mengejeknya karena bahkan mencoba meracuni peliharaannya, karena peliharaannya dibesarkan dengan racun pemimpin guildnya. Jadi racunnya bahkan tidak ada bandingannya. Sementara itu, Seth mengalami perubahan saat dia mendapatkan semua buff dan berubah menjadi seorang penggemar game. Kebetulan terjatuh ke jamur berlian, dan sekarang Seth memiliki kesempatan sempurna untuk membunuh keduanya. Jadi dia mengayunkan pedangnya dengan penuh semangat untuk menggunakannya sebagai proyektil. Menjelang ajalnya, pedang itu dengan mudah diblokir oleh Raja. Sementara Garrett meminta maaf karena merepotkan Raja untuk membelanya. Kemudian Seth memanggil pedangnya untuk bersiap melawan Raja, sambil mengejek Raja yang tidak lebih dari sekadar jamur yang sedikit lebih besar. Sementara itu, Nias bertarung melawan Kage selama 93 ronde, dan dia masih terus kalah. Tetapi hal baiknya adalah Marianne sedang menyembuhkannya. Jika dia bisa memperpanjang ini cukup lama, Kage pada akhirnya akan kehabisan mana. Tapi Kage punya rencana lain saat dia menyerang Marianne lagi. Jadi Naya mencoba menghentikannya. Tapi dia salah karena Kage melancarkan serangannya padanya. Sementara Marianne berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan pemotongan tersebut. Tapi Kage terlalu kuat. Saat itu melewati kulit batunya, dan bahkan merusak Marianne sebagai balasannya. Sekarang Naya sudah meninggal. Kage menyatakan kalimat favoritnya, dan bahwa tingkat kelangsungan hidup siapapun yang menyerang kerajaan jamur adalah no. Sementara itu, Borya masih membidik Bayu, tetapi dia menggunakan rambutnya sebagai amunisi untuk membuat jaring corong guna menghalangi serangan Borya. Tapi masih memiliki lebih banyak amunisi untuk ditawarkan. Namun yang mengejutkannya dia hanya mengincar umpan. Jadi dia mengalihkan senjatanya dan memblokir serangan lain dari Bayu. Sementara dia meniru apa yang dia katakan sebelumnya, untuk mencoba mengejeknya, kemudian dia bertanya bagaimana dia melakukannya, yang dia jawab sambil menyalakan rokoknya, dan sebagai penembak profesional, mengandalkan hanya pada peluru yang kuat dan laju tembakan saja tidak cukup, dan menyarankannya untuk lebih memperhatikan aspek-aspek lainnya. Sementara dia berbicara, dia mengingatkannya bahwa mereka masih bertengkar dan hampir menarik pelatuk, yang dia sarankan lagi untuk lebih memperhatikan, dan melihat lagi, karena dia yang sedang dalam masalah. Jadi dia melakukannya, dan melihat jamur yang tumbuh, yang membuatnya kecewa. Tetapi dia salah karena jamur itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, membuatnya buta sementara. Tetapi Bayu masih berbicara. Jadi Borya menggunakan indera pendengarannya untuk menemukan dia. Namun sayangnya bagi dia, Bayu mengantisipasi bahwa, ketika jamur lain tumbuh, dan mengeluarkan ledakan suara yang memekakan telinga untuk menonaktifkan pendengarannya. Sekarang dengan dua indera yang tidak berfungsi, Borya memutuskan untuk mundur. Tetapi dia menginjak jamur yang langsung tumbuh, yang membuatnya melenting kembali. Tapi sekarang dia mendapatkan kembali sebagian penglihatannya, karena dia berencana untuk membunuh Bayu setelah pulih. Sementara dia marah bagaimana dia dipermainkan oleh monster-monster sampah tingkat rendah ini, dan berencana membakar tempat itu hingga rata dengan tanah. Tapi ini juga memberi daya pada jamur di depannya. Saat dia mengisinya dengan niat jahat, benda itu meledak, melemparkannya seperti boneka kain, dan dia terlempar kembali ke Bayu. Jadi dia mencoba berpura-pura tidak sadar. Saat Bayu mendekat, dia mengeluarkan pistolnya tetapi tidak bisa menarik latuknya, karena dia tertutup lendir yang menghalanginya untuk bergerak. Sekarang tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa mengutuk jamur menyedihkan yang ada di mana-mana.
Tapi Bayu mendekatinya dan memberinya pelajaran bahwa ada lebih dari 40.000 jenis jamur di sini, dan tidak ada satupun yang bisa diremehkan. Tapi hanya satu jenis manusia, yang jahat, dan menanyakannya siapa yang sekarang adalah sampah. Saat dia menarik latuk, memberinya kematian yang pantas di wajahnya. Saat pertempuran berlangsung, Wazi terpesona melihat betapa kuatnya jamur-jamur itu. Jadi dia bertanya-tanya apakah dia akan berevolusi. Bisakah dia sekuat mereka? Tapi meskipun mereka kuat, mereka tetap bawahan Raja Jamur. Lalu seberapa kuat raja itu? Tapi tiba-tiba dia melihat sosok di kejauhan. Pada saat yang sama, Seth mendekati raja. Tetapi dia melihat bahwa dia kecil dibandingkan dengan raja. Oleh karena itu, dia menggunakan teknik rahasianya dan saat menghirup, hatinya dipenuhi dengan energi, dan ototnya tumbuh secara eksponensial. Jadi dia menyalakan semangat juang jenderal perang di dalam dirinya. Sekarang dia berubah menjadi raksasa yang setinggi raja. Kemudian dia bertanya mengapa raja tidak menyerangnya saat dia sedang bertransformasi. Dan apakah dia belajar kesopanan dari manusia-manusia itu? Yang membuat raja kesal. Kemudian mereka mulai bertempur saat mereka bertabrakan. Pedang Seth menyerang raja dengan sekuat tenaga sementara raja hanya mengalihkan serangannya. Jadi dia mencoba menyerang lagi tetapi raja dengan mudah memblokirnya dan mengalihkan serangannya lagi. Jadi dia meluncurkan banyak serangan sambil mengejek raja dan pada gilirannya pedangnya bahkan mencapai tempat di mana Wazi berada yang dia hindari tepat waktu. Sekarang dia menyadari bahwa bahkan menonton pun berbahaya. Tetapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu saat dia bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Sistem memberitahu dia bahwa misi darurat telah dipicu. Sementara Seth masih bertarung melawan raja dan mengejeknya. Garrot sedang melawan makhluk berbulu yang bersama Lilith karena dia menyadari betapa kuatnya makhluk itu dan dia tidak bisa membiarkan monster ini mendekati raja. Sementara dia berjuang untuk memblokir setiap serangannya. Bahkan serang baliknya pun dengan mudah dibatalkan. Saat Lilith memberitahunya bahwa makhluk berbulu itu kebal terhadap sihir, sekarang Garrot menyadari bahwa dia sepenuhnya tertekan. Kemudian Lilith menyadari bahwa Seth kesulitan menghadapi raja. Jadi dia meminta makhluk berbulu itu untuk keluar. Tetapi itu memerlukan satu tulang naga darinya, yang dia ragu untuk berikan. Dan kesal karena makhluk berbulu itu telah mengawasi barang-barang di dalam kantongnya. Sementara Seth menghentikan tindakannya, dan berpikir bahwa sepengetahuannya Raja Jamur hanya berada di level 60 paling tinggi. Dan dengan buff dari Nona Marianne, kemampuannya telah meningkat 7 kali lipat. Jadi dia bertanya-tanya bagaimana Raja masih bisa mengimbanginya. Berani sekali monster memakannya, karena dia hanyalah jamur yang tumbuh besar. Oleh karena itu, dia menghidupkan semangat pertempuran hingga 100%, dan melompat ke udara untuk menyerang raja dengan segenap kekuatannya, yang mana raja memutar rapirnya sebelum menangkis serangan Seth. Sementara Seth yakin bisa mematahkan pedang raja, dia salah besar karena dia dilempar ke samping dan sekarang tertekan, karena dia tidak bisa mempercayai hasilnya. Karena raja hanya berada di level 60, maka raja melanjutkan serangannya, agar dia bisa menanganinya. Ketika ini menembus pedangnya, membuatnya kehilangan lengan dan sebagian tubuhnya. Ini membuatnya kembali ke ukuran normalnya. Ketika raja mendekatinya, dia meminta untuk membunuhnya dan menyelesaikannya. Tetapi dia hanya berdiri di sana. Sekarang Seth menyadari bahwa ia tidak pernah dianggap serius sejak awal, dan hanya mempermainkannya sepanjang waktu, saat ia berdarah sampai mati. Sekarang Seth kalah, Lilith memberi izin kepada Fury untuk memakan tulang naga. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk keluar. Takut pada yang berbulu, Garrot memutuskan bahwa dia harus menghentikannya. Jadi dia mengisi serangan pamungkasnya dan mengarahkannya ke Lilith. Tetapi werewolf itu masih berhasil memblokirnya. Saat membawa tuannya ke tempat aman, Garrot tidak ragu untuk menyerangnya. Tetapi dia dengan mudah dipukul jatuh. Ketika dia menyatakan bahwa dia akan menangani pertempuran, dia menghilang dan sekarang berada di belakang raja, yang berusaha menghalanginya. Tetapi kali ini dia terjatuh ke tanah. Bahkan mengejutkan Wazi dan Piggy, saat mereka menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Grey mulai menyerang dengan serangan bertubi-tubi. Tiba-tiba dua jenderal menyerangnya secara diam-diam. Tetapi dia memblokirnya. Sambil dia melihat ke arah mereka, Bayu bertanya apakah dia yang membunuh Loke, salah satu jenderal jamur besar, yang dijawab Grey bahwa dia telah membunuh terlalu banyak orang lemah sebelumnya, jadi dia bahkan tidak akan mengingat nama-nama yang dia bunuh. Saat mereka menyerang, dia begitu cepat sehingga menghilang, dan kedua jenderal itu bahkan tidak bisa melihat kemana dia pergi. Bayu tiba-tiba terjatuh ke tanah, dan sekarang Grey berada di belakang Kage, tetapi sebelum dia bisa memukulnya, dia menggunakan cross slash untuk menyerangnya. Dia menerima serangan itu dan mengakui kemampuan Kage karena dia sebenarnya mampu mencakar dirinya. Kemudian Garrett melakukan teleportasi ke lokasi dan mengaktifkan deteksi sihir dengan berbagai indera agar mereka dapat mendeteksi pergerakan Grey dalam jarak 50 meter. Mereka terkejut karena mereka masih tidak bisa melihatnya sementara Grey menyerang mereka dari segala arah tanpa mereka mendeteksinya, menggunakan kekuatan dan kecepatan monsternya sementara mereka bahkan kesulitan untuk bertahan. Wazi bertanya-tanya seberapa kuat serigala itu. Tetapi sistem menghalangi pandangannya saat memberitahu tentang misi darurat. Kemudian sistem menunjukkan hadiahnya karena hanya memerlukan dia untuk mengalahkan pengikut Dewa Iblis Gollum sejak sistem telah mendeteksinya, yang mengejutkan Wazi. Tetapi dia menolaknya karena dirinya yang sekarang tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu dan memerintahkan sistem untuk berhenti menghalangi pandangannya karena dia memiliki acara untuk ditonton.
Sementara itu, para jenderal menyadari bagaimana Grey melakukannya dan betapa dia bahkan tidak serius serta menyadari perbedaan kekuatan mereka saat dia dengan cepat mendekati mereka dan mengangguk. Keduanya, ternyata, dia adalah mantan Raja Manusia Serigala bernama Li Chan, dan merupakan monster level 92. Dan sekarang kedua jenderal itu dilempar ke tempat di mana sosok aneh itu berada, tetapi mereka tidak bereaksi terhadap keberadaannya. Sekarang Wazi bertanya-tanya apakah mereka tidak bisa melihat bayangan hitam itu, dan apakah itu manusia atau mungkin semacam monster yang tinggal di dekat situ. Jadi dia berasumsi bahwa itu pasti pengikut golem yang dibicarakan oleh sistem. Jadi dia memutuskan untuk menilai itu, tetapi dia hanya menerima kesalahan sebagai gantinya, sambil bertanya-tanya bagaimana bisa begitu. Bayangan itu menatapnya, yang membuatnya terkejut, tetapi bayangan itu langsung muncul di depannya. Di depan bahaya, dia memikirkan solusi. Saat dia mencari jawaban, dia melihat bahwa Piggy sama sekali tidak bereaksi. Jadi dia menyimpulkan bahwa dia satu-satunya yang melihatnya. Sementara bayangan itu mengubah bagiannya menjadi sabit dan mengarahkannya padanya. Saat semakin mendekat, dia berpikir tentang cara untuk keluar dari situasi ini dengan selamat. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah berpura-pura bodoh seperti jamur biasa. Saat dia berbaring dan menggulung untuk mundur. Sementara babi berpikir bahwa dia sedang bermain dengannya, jadi dia mendekatinya. Sekarang dia merencanakan agar Piggy bermain bersamanya. Jadi dia menjelaskan bahwa jika dia terus berguling sendiri, itu akan sangat mencurigakan. Jadi dia memintanya untuk mendorongnya ke hutan, jauh dari tebing, yang diklaim Piggy bahwa dia mengerti. Jadi dia menggulung Wazi dengan tekad kembali ke tebing. Sementara dia masih berpura-pura menjadi jamur bodoh, sambil mengutuk di dalam hati. Tetapi yang mengejutkannya, bayangan itu percaya pada aktingnya, karena bayangan itu berbalik dan melayang pergi. Sambil mengeluarkan lonceng yang terlihat seperti setan dan membunyikannya. Raja Jamur telah bangun. Sementara para jenderal sedang dipukuli. Dan meskipun tampaknya dia berjalan perlahan, intuisi Kage memberitahunya bahwa dia terus-menerus menyerang dengan hujan pukulan yang tidak bisa diikuti oleh matanya. Sementara Bayu menggunakan rambutnya lagi untuk mencoba memperlambat serigala itu. Tetapi itu sia-sia karena dia merobeknya dengan mudah. Tapi dia melanjutkan dengan kilatan-kilatan itu, tetapi dia tidak terpengaruh olehnya. Karena dia menunjuk ke matanya dan memberitahu mereka bahwa dia sudah lama buta. Saat serigala mendekat, kematian mereka datang bersamanya. Saat dia melancarkan serangan lain untuk menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya. Tetapi serangannya diterima langsung oleh Raja. Tetapi dia sangat terluka. Saat dia kembali sadar, entah bagaimana dagingnya mulai robek, serigala melanjutkan serangannya, yang mana kedua jenderal mencoba meyakinkan Yang Mulia untuk tidak melakukan ini, tetapi dia berbicara kepada mereka. Hanya para jenderal yang bisa mengerti. Sementara Kage ragu untuk pergi. Dia hampir tidak bisa bertahan ketika Raja memerintahkan mereka untuk terakhir kalinya, di mana Kage setia tetapi juga keras kepala saat dia memerintahkan Bayu untuk melindungi Raja. Tapi Bayu memukulnya hingga pingsan, karena dia hanya menerima perintah Raja. Sementara sang bijak muncul dan menjelaskan bahwa transformasi Raja mereka disebabkan oleh Dewa Iblis Gollum, dan siapapun yang menerima kekuatan Dewa Iblis ke dalam tubuh mereka akan mengalami demonifikasi dan mendapatkan bentuk Raja Iblis. Tetapi pada saat yang sama, mereka akan kehilangan semua rasionalitas dan menjadi sekadar bidak bagi Dewa Iblis Gollum. Untuk melindungi mereka, Yang Mulia telah menerima kekuatan itu, karena dia terpaksa terpojok dan mengalami demonifikasi. Sementara serigala itu mencium aroma yang familiar, dan sementara dia merasakan kekuatan magis misterius yang sama ketika Fenrir mengambil posisi Raja darinya, dan jika inderanya benar, maka dia harus menyelesaikan ini sebelum dia bisa sepenuhnya bertransformasi. Sementara itu, sang bijak meminta Bayu untuk menjaga warisan Raja, karena masa depan jamur akan bergantung padanya dan Kage, yang membuatnya terkejut mendengarnya. Saat sang bijak mengirim mereka berdua pergi dari sini, sementara dia menggunakan jamur terowongan agar mereka bisa melarikan diri. Dia menambahkan bahwa dia telah melayani 3 generasi Raja Jamur. Jadi dia akan menemani Yang Mulia sampai akhir. Saat Wolf menggunakan serangan kuatnya kepada Raja, dia terkejut karena kekuatan magis misterius dan perasaan menekan itu sebenarnya semakin kuat. Di tengah kabut, Raja Jamur mengungkapkan bentuk barunya, karena demonifikasi telah selesai, dan sekarang menjadi Raja Jamur yang jatuh. Kemudian tentakelnya membentang ke arah bijak itu. Saat dia dengan sukarela menerima takdirnya, baginya, adalah suatu kehormatan untuk menjadi kekuatan yang mulia sekali lagi. Setelah Sage dikonsumsi, Raja mendapatkan lebih banyak kecerdasan dan lensa karena sekarang dia bisa berjalan lebih dekat dengan serigala. Dia mencoba menendangnya, karena dia benar. Tetapi benda ini jauh lebih lambat daripada Fenrir. Jadi dia percaya dia bisa merobek Raja menjadi berkeping-keping dengan kecepatannya, saat dia menyerang Raja dari segala arah, dan memutuskan untuk mengakhiri dengan menyerang dari belakang. Tapi rencananya tidak berjalan sesuai rencana karena Raja jatuh tiba-tiba berbalik dan menggunakan spora Raja Iblis. Dia berhasil melarikan diri, sambil dengan bangga mengklaim bahwa bulunya memiliki ketahanan terhadap sihir dan racun. Selama dia menutup mata dan hidungnya, spora-spora itu tidak akan berbuat apa-apa padanya. Tapi dia segera merasa lemah, karena dia menyadari bahwa tangannya sekarang terinfeksi jamur yang membusuk. Karena dia menyadari bahwa dia terluka oleh Kage sebelumnya, dia menggigit tangannya sendiri. Tapi pembusukan sudah menyebar ke lengannya.
Jadi dia merobek seluruh lengannya. Tetapi dia segera menyadari bahwa itu sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Jadi dia memanggil tuannya untuk membantunya, yang Lilith datang membantunya, dan menaruhnya di inventaris hewan peliharaannya. Karena dalam inventaris hewan peliharaan seorang master binatang, mereka dapat menggunakan MP mereka untuk menyembuhkan hewan peliharaan mereka. Tetapi inventarisnya mulai bertindak aneh, dan poin mananya menurun secara eksponensial. Segera inventaris hewan peliharaan itu meledak, dan sudah terlambat bagi Grey untuk pulih. Sementara Lilith kehilangan kesadaran karena trauma, jadi Marianne membawanya ke tempat yang aman. Saat mereka kembali ke kapal, Raja Jatuh meluncurkan tentakelnya untuk menangkap mereka. Tetapi tentakelnya dibakar oleh wakil pemimpin, yang memerintahkan Marianne untuk kembali ke kapal, dan dia akan menangani sisanya. Padahal Marianne hampir menawarkan bantuannya. Dia dengan tegas menyatakan untuk mendengarkannya, yang dia mengerti. Sekarang wakil pemimpin sedang menghadapi Raja Jatuh, dan melihatnya dari bawah. Raja Jatuh menghirup untuk melepaskan banyak spora iblis ke arahnya. Tetapi itu sia-sia karena spora tersebut terbakar ketika mendekati wakil pemimpin. Sekarang Raja yang jatuh itu menemukan cara lain untuk menyerangnya. Jadi dia mengambil jamur berlian dan menggunakannya sebagai proyektil, yang membuat Wazi terkejut dan dia secara tidak sengaja berbicara. Sampai dia ingat bahwa sosok bayangan itu masih bersama mereka. Jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk berpura-pura bodoh lagi. Sementara itu, wakil pemimpin memanggil roh api, dan melemparkannya untuk menghadapi jamur berlian. Jadi dia membakar jamur itu, dan wakil pemimpin melanjutkan dengan membakarnya sampai hanya matanya yang tersisa. Karena dia mendapatkan bahan kerajinan dengan tingkat langka triple S. Meskipun roh api tidak menyukai tindakannya saat dia membatalkan panggilannya. Tapi Raja yang jatuh sekarang ada di belakangnya. Saat ia membuka mulutnya yang lain untuk menelannya. Setelah itu perlahan mendekati bayangan hitam. Tapi perutnya mulai kembung, karena dia merasa ada yang tidak beres. Jadi, ia mencoba untuk menahannya. Tapi dia tidak bisa menghadapinya saat meledak dari dalam. Karena wakil pemimpin telah mengaktifkan kelahiran kembali burung Phoenix dan mendapatkan mahkota raja, dia tidak bisa percaya betapa memalukannya bahwa monster level 60 sebenarnya memaksanya untuk menggunakan salah satu kartu trufnya. Dan untungnya tidak ada yang melihat itu. Dan sebelum dia pergi, dia mengeluarkan Armageddon untuk menghilangkan bukti tersebut. Sementara bayangan gelap menghela napas saat ciptaannya hancur. Dia meninggalkan tempat itu. Jadi Wazi tidak perlu bertindak lagi, dan membangunkan Piggy serta menyuruhnya untuk lari. Jadi mereka melakukannya. Tapi Wazi kehilangan harapan saat dia melihat beberapa bola api menuju mereka. Tapi Piggy mengangkatnya dan menggali lubang untuk bersembunyi dari bencana. Setelah beberapa saat, kerajaan jamur sekarang dalam keadaan hancur dan masih terbakar. Dan Piggy dan Mushroom keluar dari lubang yang mereka gali dan dimasak dengan sempurna. Tetapi sistem memberikan mereka hadiah atas penyelesaian misi mereka. Jadi mereka naik level dan semua luka mereka sembuh. Tapi ini tidak menyelamatkan mereka dari kenyataan bahwa kerajaan jamur sekarang sudah hilang. Sementara Piggy lapar, Wazi sedang berpikir dalam dan memikirkan tentang peristiwa yang dia saksikan, bukan karena Raja Jamur terlalu lemah, tetapi karena para pahlawan manusia terlalu kuat. Kemudian sebuah kesadaran tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Dan jika dia menjadi Raja Jamur, bukankah dia masih akan terlihat seperti orang lemah di depan manusia yang lebih kuat? Kemudian sistem menunjukkan padanya misi dengan tingkat kesulitan sedang. Dan misi tersebut mengharuskannya menemukan metode untuk berevolusi di Kerajaan Jamur dan berevolusi ke tahap berikutnya. Tapi dia hanya menyatakan bahwa dia tidak ingin melakukan misi lagi. Yang sistem coba yakinkan bahwa menyelesaikan misi dan berevolusi adalah jalannya yang tercepat untuk menjadi lebih kuat. Jadi dia berdiri dan menambahkan bahwa dia tidak ingin berevolusi lagi, dan telah memutuskan untuk menjadi pahlawan jamur, sambil berteriak dengan penuh tekad. Pada saat yang sama, jamur penggali muncul dari tanah, dan kedua jenderal keluar dari situ. Sementara Kage masih berkabung atas kematian raja. Saat dia memutuskan untuk kembali, Bayu memberi sedikit pencerahan padanya, dan mengingatkannya bahwa ini adalah keinginan raja mereka, dan bertanya apakah dia ingin pengorbanan yang mulia sia-sia. Sementara dia masih berduka, dan tanpa raja mereka, apa yang bisa mereka jalani, yang membuat Bayu duduk dan menganggapnya bodoh, dan memberitahunya jika dia ingin mati. Dia bisa melakukannya setelah mereka menyelesaikan misi mereka, karena mereka harus memenuhi perintah terakhir raja mereka. Saat dia menunjukkan warisan raja padanya, ini membuatnya mendapatkan kembali ketenangannya, dan sekarang dia yakin bahwa misi mereka jauh dari selesai. Beberapa hari telah berlalu. Wazi dan Piggy sekarang sedang berpergian, sementara sistem terus mengingatkannya bahwa monster tidak bisa mengubah kelas mereka. Kesal, dia bertanya apakah sistem tidak lelah melakukan ini, dan memintanya untuk menunjukkan peta dengan benar, karena dia ingin tahu berapa lama lagi sebelum dia bisa kembali ke desa awal, yang dilakukannya, saat dia berpikir keras bahwa sekarang mereka sudah berjalan lebih dari sehari. Jika peta itu akurat, mereka seharusnya sampai di sana besok, tetapi sistem masih terus mengganggunya tentang kesalahan itu, jadi dia memintanya untuk berhenti, dan menjelaskan bahwa dia hanya akan pergi ke desa awal untuk melihat-lihat, dan dia tidak berencana untuk mengubah kelasnya lagi. Oleh karena itu, sistem menghentikan pesan tersebut. Sementara itu, Piggy melihat Wazi saat perutnya keroncongan,
tetapi pikirannya tertuju pada mencari cara untuk mengubah kelasnya, dan dia percaya bahwa ramuan stamina sudah cukup untuk menenangkan Piggy saat dia memerintahkannya untuk melaju penuh ke desa pemula, sementara perut Piggy masih keroncongan. Dalam perubahan suasana, di tempat yang disebut gunung berapi sumber, lava, panas, dan gunung berapi memenuhi tempat tersebut. Saat gunung berapi meletus, batuan yang keluar darinya menjadi sumber makanan bagi lava conda, dan mereka sebagian besar berada di level 50 ke atas. Dan makhluk ini umum ditemukan di sekitar tempat ini. Sementara kapal sedang dalam perjalanan kembali ke Guild, dan Guild Eye of Fear Bunny memiliki penghalang yang melindungi mereka dari proyektil yang tidak terduga. Sementara itu, ia mengabaikan sekutunya saat kapal dengan mudah melewatinya, kemudian lonceng berbunyi untuk memberitahu orang-orang tentang kedatangan mereka. Wakil pemimpin langsung menuju kastil utama. Saat dia membuka pintu, seorang anak berlari ke arahnya dan menyambutnya dengan gembira. Ternyata anak itu adalah pemimpin guild bernama Balin Hawk dan seorang master racun level 119. Kemudian dia bertanya apakah dia memiliki bahan-bahan yang diminta, yang dia keluarkan mahkotanya dan memberikannya kepadanya, yang membuatnya senang menerimanya. Saat dia melompat dan bertindak seperti anak-anak, kemudian wakil pemimpin meminta barang yang dijanjikannya untuk diberikan. Jadi dia menghentikan perayaannya dan mengeluarkan obat yang dia sintesis untuk kakak perempuannya Marian. Tetapi obat itu terlepas dari tangannya. Yang ditangkap oleh wakil pemimpin karena dia tampaknya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Dan dia menambahkan bahwa dia telah mengirim semua mayat ke pangkuan Balan seperti yang dia perintahkan. Yang dia syukuri. Dan begitulah dia melanjutkan perjalanannya. Tapi sebelum dia pergi, dia bertanya padanya apakah Raja Jamur sedang mengalami demonifikasi dan berubah menjadi Raja Iblis. Juga merupakan bagian dari rencana Balan, yang membuat senyumnya semakin gelap. Saat dia berbalik dengan sedikit ketidaktahuan karena dia bahkan tidak tahu apa itu Raja Iblis. Jadi wakil pemimpin memutuskan untuk mengabaikannya. Dan memberitahunya untuk hanya memanggilnya jika ada yang lain yang dia butuhkan. Dan sekarang dia sudah di luar, dia memerintahkan Marianne untuk pergi. Saat mereka berjalan, Marianne menyarankan agar mereka berhenti, karena begitu banyak orang yang mati karena dirinya. Dia menjawab bahwa dialah yang memerintahkan mereka untuk pergi ke sana, dan mereka akan pergi setelah dia menemukan cara untuk menghilangkan racun itu dari tubuhnya. Untuk hal-hal yang tidak menyenangkan, kamu yang akan mengurusnya. Sementara itu, Balin turun menggunakan tangga spiral yang mengarah ke altar langit-langit, dengan jantung golem sekarang berada di depannya. Dia melemparkan mahkota ke dalam lava, dan saat mahkota itu meleleh sepenuhnya, lava perlahan naik ke atas, dan sekarang bagian lain sudah selesai. Mata Ratu Roh Kucing dan mahkota Raja Jamur sekarang telah diserap. Sekarang hanya ada satu bahan lagi, sementara pengikut setia Gollum berada di sampingnya. Apakah dia melihatnya atau tidak, kita tidak tahu pasti, karena senyumnya semakin gelap dengan niatnya. Sekarang dia hampir mendapatkan hati cinta sejatinya, kekuatan Gollum akan menjadi miliknya, sementara tempat itu bergetar karenanya. 2 hari kemudian, keduanya masih dalam perjalanan. Mereka telah bertemu dengan segala macam monster aneh di perjalanan ke sini, dan itu adalah hal yang baik Piggy lebih cepat dari mereka. Tapi entah kenapa, sistem berhenti merespons setelah menampilkan pesan kesalahan terakhir kali, dan rasanya agak membosankan tanpa ada yang bisa diajak bicara. Dan antarmuka misi juga terjebak pada misi ini, tetapi hal baiknya adalah fungsi lainnya masih berfungsi. Saat dia melihat panel kemampuannya, berikutnya adalah inventaris. Yang dia ingat bahwa dia awalnya ingin menggunakan decomposite untuk menyerap semua barang rampasan yang ditinggalkan dari pertempuran, tetapi bajingan magi api itu membakar seluruh tempat hingga ke tanah. Satu-satunya yang tersisa adalah kulit Raja Werewolf, dan hanya memikirkannya saja membuatnya marah, karena dia telah menghabiskan beberapa hari lagi di kerajaan Jamur sambil menunggu Coldon untuk dicompos. Kemudian dia menggunakannya pada tongkat sihir sambil meletakkan kue di atasnya dengan cara yang sangat memuaskan, tetapi tetap saja tongkat sihir tidak memberinya apa-apa yang baik. Sebagian besar juga sangat rusak, jadi mereka hanya memberinya sekitar 100 pengalaman masing-masing, yang dia sadari bahwa menggunakan decompos pada sembarang benda tidak terlalu efektif. Dan kemudian dia mencoba menggunakan decompos pada kulit Werewolf King, yang hasilnya bahkan lebih buruk. Tidak hanya gagal, cooldownnya juga tetap terpicu, dan itu membuatnya menghabiskan 1 hari penuh menunggu sia-sia, yang diinformasikan oleh sistem bahwa ketahanan sihir target terlalu tinggi, dan menyarankannya untuk mencoba lagi ketika decomposnya mencapai level yang lebih tinggi. Karena Wazi marah padanya karena tidak memperingatkannya lebih awal, dan berteriak padanya untuk mengembalikan waktunya. Dan itu tidak adil. Tapi sebenarnya, sistem sudah menjelaskan batasan decompos, yang dia hanya lupa. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Piggy berperilaku aneh saat dia pingsan. Dia menggunakan pujian untuk mengetahui masalahnya, karena dia terkejut melihat bahwa sekarang dia bisa melihat kemampuan monster lain. Tetapi dengan penyelidikan lebih lanjut, dia melihat bahwa Piggy tampaknya baik-baik saja, dan bertanya-tanya mengapa Piggy tiba-tiba pingsan. Jadi dia bertanya kepada Piggy ada apa. Jadi dia menawarkan ramuan stamina dan ramuan kesehatan karena dia tidak tahu apa yang terjadi pada Piggy. Sementara dia menggantungkan apel di depannya, matanya terpaku pada apel tersebut. Jadi dia secara naluriah mengambilnya karena dia sangat ingin memakannya. Tapi ini membuat Wazi berpikir bahwa Piggy merasa lebih baik. Jadi mereka mulai melanjutkan perjalanan mereka. Sekarang mereka sudah sangat dekat dengan desa pemula, dia melihat monster siput mulai muncul lagi. Dan karena mereka dekat dengan desa pemula, dia mengeluarkan gulungan Rachel.
dan mengaktifkannya untuk membawa mereka ke desa pemula, dan ketika dia menggunakannya, lingkaran-lingkaran sihir terbentuk di bawah mereka, dan sihir mulai terbentuk, tetapi dibatalkan, dan sistem memberitahunya lagi bahwa monster tidak bisa menggunakan gulungan Rachel, yang membuat Wazi marah, karena sistem troll mengatakan kepadanya bahwa jaraknya terlalu jauh sehingga tidak bisa digunakan, dan sekarang mereka lebih dekat, sistem memberitahunya bahwa monster tidak bisa menggunakannya, dan dia bertanya apakah sistem sedang mempermainkannya, tetapi sistem hanya menunjukkan misinya saat ini. Jadi Wazi mengabaikannya sambil memberitahunya untuk berhenti mencoba membuatnya melakukan misi bodoh itu. Dia bahkan tidak bisa menggunakan gulungan panggil sebagai monster. Dia ingin menjadi pemberani, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Wazi masih optimis karena baginya tidak masalah jika mereka tidak bisa menggunakan gulungan panggilan kembali, karena dia tidak terburu-buru. Dan jika dia bisa berevolusi pada level 20, itu pasti berarti perubahan kelas juga terjadi pada level 20, sambil tersenyum merencanakan untuk memburu pemula, karena itu adalah cara teraman untuk mendapatkan pengalaman dan naik level. Setelah itu, dia mengetuk Piggy agar mereka pergi, tetapi dia tidak merespons, jadi dia bertanya apakah dia merasa tidak enak badan dan menawarkan ramuan kesehatan, serta memberitahunya untuk bertahan sedikit lebih lama. Begitu mereka naik level, mereka bisa menghilangkan penyakit apapun yang dia miliki, karena dia tidak tahu situasi yang dihadapi Piggy. Sementara di kejauhan, babi hutan dan kepala suku sedang mengawasi mereka dari jauh, khususnya Piggy. Beberapa saat kemudian, Wazi dan Piggy berada dekat gerbang teleportasi desa pemula, jadi dia menggunakan penilaian untuk melihat informasinya. Sekarang dia tahu bahwa itu memindahkan orang-orang ketika mereka dalam kondisi kritis, jadi tidak heran jika para pendatang baru tidak mati ketika dia mengalahkan mereka terakhir kali. Sayangnya, penilaian tidak memberitahunya kapan para pendatang baru akan datang, jadi dia harus menunggu di sana. Kebetulan, para pemula mulai muncul, karena mereka sekarang energik dan penuh harapan untuk naik level kali ini. Gadis yang tampak cantik itu muncul lagi di depan siput, saat dia menjatuhkan keputusan untuk membunuhnya dengan brutal, dan anak-anak lainnya mengikuti, saat mereka menusuk, mengirisnya, dan membakarnya. Karena mereka sekarang percaya diri karena sekarang ada pemula level lebih tinggi bersama mereka. Tapi Wazi tidak akan membiarkan itu terjadi. Saat dia muncul dan melemparkan ledakan spora. Dan begitu mereka terlalu sibuk berusaha bernapas, dia dengan cepat memukuli mereka hingga babak belur. Dengan tuan ini di sini, siapa yang berani menyakiti teman-teman siput kecilnya? Dan terus menjatuhkan petualang yang sedikit lebih tinggi levelnya. Sementara Wazi menyadari bahwa pengalaman yang diberikan oleh para pemula ini sedikit rendah. Tapi untungnya ada lagi kantung tinju yang muncul di tempat kejadian. Wazi sangat senang. Karena para pemula sangat bersemangat untuk membunuh siput, tetapi mereka malah dikalahkan oleh jamur. Sekarang gelombang kedua pemula dibunuh, dan dia mendapatkan 630 poin pengalaman. Kemudian gelombang ketiga dengan 540 HXP, dan gelombang keempat sedikit lebih pintar karena mereka memanjat platform, sehingga jamur tidak bisa menjangkau mereka, sementara Wazi hanya tersenyum dengan niat jahat, karena dia melihat mangsanya hanya menunda yang tak terhindarkan, sementara petualang mendapatkan rasa aman yang salah. Wazi menggunakan Mushroom Bash untuk melompat dan sekarang gelombang keempat dari para pemula terbunuh, dan dia mendapatkan 720 poin pengalaman. Setelah seharian bekerja keras dan menyembelih, mereka beristirahat di depan api unggun. Wazi menawarkan ramuan kesehatan sebagai makan malam, karena dia berpikir bahwa ramuan itu bisa membantu menghilangkan rasa lapar Piggy. Tapi Piggy bahkan tidak mau melihatnya. Ini membuat Wazi khawatir, jadi dia melihat statistiknya sambil bertanya-tanya mengapa dia tidak mau makan, karena dia belum memberikan Piggy ramuan apapun hari ini. Tapi HP dan SP-nya masih baik-baik saja. Jadi dia pikir itu akan baik-baik saja. Kemudian dia memberitahu Piggy untuk duduk santai dan istirahat, karena dia sudah membawanya sepanjang jalan ke sini, dan pasti sangat lelah, dan biarkan semua pengalaman bertani menjadi tanggung jawabnya. Kemudian dia melihat atributnya, yang membuatnya sangat senang mengetahui bahwa dia sekarang sudah level 18, dan semua itu hanya membutuhkan sehari untuk memburu pemain baru, dan selama dia terus melakukannya selama beberapa hari ke depan, dia akan bisa mencapai level 20 dengan aman, dan karena sekarang sudah malam, dia memutuskan untuk tidur dan menyimpan ramuan stamina untuk besok. Jadi, dia tidur di samping Piggy dan mengucapkan selamat malam padanya, sementara Piggy membuka matanya untuk melihat Wazi sebagai steak berbentuk jamur. Jadi, ini membuatnya bersemangat dan dia mengambil satu gigitan, tetapi dia kembali sadar dan mengendalikan rasa laparnya. Sementara di kejauhan, kepala babi itu dengan marah menatap Wazi. Keesokan harinya, Wazi bertanya-tanya mengapa tidak ada yang muncul hari ini. Kebetulan, mereka muncul, tetapi sekarang mereka takut dan ragu. Secara tak terduga, sekarang mereka bersama seorang petualang yang lebih berpengalaman. Karena kepala desa meminta mereka untuk melindungi pendatang baru dan berburu jamur, karena mereka bertanya-tanya mengapa ada jamur di sini, padahal kerajaan jamur baru saja dihancurkan, tetapi mereka berasumsi bahwa itu pasti jamur yang tersisa dari gelombang sebelumnya. Dan yang lebih mengejutkan mereka adalah kepala desa bahkan menyewa jenderal perang level 40. Berbicara tentang monster jamur, petualang berambut biru itu mendengar bahwa si pemegang kapak pernah bertarung dengan Raja Jamur sebelumnya, yang dengan bangga dia nyatakan bahwa dia masih pemula yang mengikuti dua senior saat itu. Dan sangat disayangkan mereka bertemu dengan gelombang raksasa. Jadi, untuk membiarkan para senior mundur dengan aman, dia tetap tinggal untuk menahan Raja Jamur. Dan sangat disayangkan dia terlalu lemah saat itu, tapi dia masih berhasil melukainya. Dan pasti karena luka itu, Eye of the Fear Bunny Guild mampu mengalahkan Raja Jamur.
Sementara dia membanggakan kebohongannya, Wazi menilai mereka dan berpikir bahwa sedikit berisiko untuk menantang mereka, karena keduanya sudah sekuat dia dan Piggy, dan bahkan ada level 23. Tetapi sesuai dengan keyakinannya, keberuntungan berpihak pada yang berani, dan selama mereka bisa mengalahkan dua orang lainnya, Piggy dan dia seharusnya bisa bekerja sama dan mengatasi level 23. Dan bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, bertahan hidup dan melarikan diri seharusnya bukan masalah dengan ramuan-ramuannya. Jadi dia memberitahu Piggy untuk menunggu sinyalnya, tetapi Piggy tidak menyadarinya. Tapi dia tidak menyadarinya, karena dia menggunakan ledakan spora, dan sementara penglihatan para petualang terhalang, dia dengan cepat menargetkan para pemula terlebih dahulu. Ini memperingatkan ketiga orang itu, kemudian Tank bertanya apakah mereka akan menyelamatkan para pemula, yang dijawab oleh dua orang lainnya bahwa para pemula hanyalah umpan, dan hadiah untuk membunuh monster jauh lebih tinggi, jadi mereka hanya membidik monster tersebut. Saat Wazi menyiram mereka, Tank menghalanginya, tetapi serangan itu tetap mengenai sasaran, mengalahkannya seketika, yang menunjukkan mereka betapa kuatnya monster jamur yang mereka hadapi, sementara Piggy di sisi lain mencoba membantu, tetapi terlalu lemah untuk berdiri, jadi dia jatuh pingsan. Kemudian si pemegang kapak menggunakan Tomahawk Cyclonic untuk membersihkan spora, dan dia melihat bahwa ada juga babi pita di sini, dan dia telah mendengar banyak ahli masakan akan membayar harga tinggi untuk ini, dan akan mendapatkan bayaran yang jauh lebih besar daripada jamur. Kemudian, pria berambut kabur itu pergi untuk membunuhnya, tetapi Wazi ada di sana untuk melindunginya, menjatuhkan pria berambut biru itu ke tanah, tetapi dia menggunakan ramuan untuk menyembuhkan. Orang dengan kapak itu menyarankannya untuk mundur jika dia tidak bisa melakukannya, tetapi orang dengan rambut biru itu tetap bersikeras untuk bertarung, sementara Wazi meminta Piggy untuk berdiri, yang masih bingung dengan apa yang terjadi pada Piggy, sementara Piggy hanya menatapnya dengan mata berkilau. Ternyata, Piggy sekarang melihatnya sebagai steak jamur. Pada saat yang sama, pria dengan kapak itu masih menyombongkan diri bahwa dia bisa melawan mereka berdua, dan mengeluarkan sebuah ramuan, yang ditanya oleh pria berambut biru apa itu. Dia menjawab bahwa ini adalah senjata rahasianya, ramuan berserker. Jadi dia meminumnya habis, dan sekarang dia penuh dengan semangat berserker, dan levelnya meningkat secara eksponensial, dan sekarang dia berada di level 38 seperti yang dia katakan. Meskipun ini hanya bisa bertahan 10 menit, itu akan lebih dari cukup untuk mengurus mereka, sementara Wazi mengumpat, karena siapa yang menyangka bahwa dia memiliki kartu truf yang begitu kuat. Jadi tanpa pilihan lain, dia memutuskan untuk menggunakan teknik rahasianya juga, dan mencoba berlari sambil berteriak agar Piggy melakukan hal yang sama. Tapi si pemegang kapak menggunakan pemotong tanah, dan merusak medan untuk memblokir jalur pelarian mereka. Sekarang dengan dinding di setiap arah, mereka hanya bisa menghadapi para petualang. Pada saat yang sama, Piggy masih memandang Wazi seperti sepotong daging, dan jelas telah kehilangan kendali atas keinginannya. Secara tak terduga, para petualang terdengar merayu untuk menyelamatkan hidup mereka. Tiba-tiba, dinding-dindingnya runtuh. Ketika para petualang datang bersamanya, pria dengan kapak itu tidak bisa mempercayai hasilnya. Dia bahkan meminum ramuan itu tetapi tetap dikalahkan oleh seekor babi. Setelah itu, Piggy melemparnya seperti boneka dan membuangnya. Sekarang setelah Piggy mengalahkan para petualang, Wazi dan Piggy telah naik level 3 kali. Sementara Wazi masih bingung dengan apa yang dia saksikan dan bertanya-tanya bagaimana Piggy bisa sekuat itu, Piggy masih tidak sadar saat dia berbalik untuk melihatnya. Dan jelas-jelas menatapnya seperti camilan dan mengeluarkan air liur kemana-mana. Jadi Wazi menggunakan penilaian karena baru saja naik level dan untuk melihat ada apa dengan Piggy. Dan yang mengejutkannya, kepuasan Piggy telah mencapai 0. Oleh karena itu, dia sekarang dalam keadaan mengamuk, yang membuatnya terkejut karena dia mengira bahwa poin stamina seharusnya adalah kepuasan. Dan sekarang dia menyadari bahwa minum ramuan tidak membantu mengurangi rasa lapar Piggy. Dengan informasi ini, dia mencoba berunding dengan Piggy. Tapi Piggy kehilangan kendali karena dia hanya bisa melihatnya sebagai makanan. Menyadari hal ini, dia mencoba melarikan diri. Tapi Piggy mengejarnya. Saat dia meminta maaf padanya, sambil menghindari pendekatannya satu demi satu, dan berpikir apa yang harus dilakukan. Karena jika dia dipukul oleh Piggy, dengan statistik serangannya saat ini, dia akan menjadi satu tembakan. Tapi dia juga tidak bisa memperpanjang ini selamanya. Karena Piggy kehilangan HP seiring berjalannya waktu. Saat dia mengumpat pada dirinya sendiri, tidak menyadarinya lebih awal. Karena dia baik-baik saja minum ramuan selama ini. Jadi dia tidak pernah repot-repot mengumpulkan makanan, sekarang Piggy dalam keadaan seperti ini. Dia tidak bisa mendapatkan makanan meskipun dia ingin, sementara dia berpikir apakah dia bisa membiarkannya mengambil sedikit gigitan. Namun, yang mengejutkannya, ada tumpukan apel yang sempurna tepat di depan jalannya. Meskipun ini sedikit membuatnya ragu, dia sama sekali tidak berhak untuk mempertanyakannya. Jadi dia menunjuk ke arah itu, berharap Piggy melihatnya. Yang dia dekati tetapi langsung menuju tumpukan apel seperti yang diharapkan. Kemudian Wazi menunggu dia dengan gugup, sambil mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi Piggy baik-baik saja dan sekarang sudah sepenuhnya pulih keimutannya, sehingga Wazi bisa menghela napas lega, dan memutuskan untuk duduk, agar Piggy bisa makan dengan tenang, sambil dia bertanya-tanya siapa yang meninggalkan setumpuk apel di tengah-tengah tempat yang sepi ini. Setelah itu, Piggy sudah sangat puas, dan Wazi sekarang merencanakan untuk menyelinap ke desa pemula dan mencuri rahasia perubahan kelas.
Jadi mereka memutuskan untuk melewati gerbang teleportasi, sementara kepala suku babi berdiri dari kejauhan sambil melihat mereka pergi. Dan ternyata hanya mengawasi mereka dari kejauhan, sementara dia menghadapi jenderal perang level 40 dan rekannya. Dan mungkin dia juga yang meninggalkan tumpukan apel untuk pergi makan.